Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu ya. Dan buat kalian yang sudah subscribe, makasih banyak. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu, dan semua cita-citanya dikabulkan. Amin. Yuk, langsung aja kita mulai videonya. Di sebuah sudut hutan yang jauh dari keramaian, berdirilah sebuah gubuk tua yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu dan atapnya dari daun rumbia yang sudah mulai lapuk dimakan waktu. Dari kejauhan, gubuk itu tampak seperti hampir roboh. Tetapi bagi sepasang suami istri lansia bernama Pak Rahmat dan Bu Lina, tempat sederhana itu adalah rumah yang penuh kenangan dan cinta. Di sanalah mereka menghabiskan hari-hari tua mereka, jauh dari hiruk-pikuk kota, jauh dari hiruk orang-orang yang sibuk mengejar harta dan gengsi. Setiap pagi, Pak Rahmat biasanya bangun lebih awal daripada istrinya. Dengan langkah pelan yang sudah tak sekuat dulu, ia keluar dari gubuk, duduk di bangku kayu yang dibuatnya sendiri dari batang pohon tumbang. Sambil menghela napas panjang, ia memandang langit yang berangsur berubah warna dari gelap menjadi jingga kemerahan. Suara burung-burung hutan yang berkicau riang seakan menjadi alarm alami, membangunkan dunia dari tidurnya. Tak lama kemudian, Bu Lina menyusul keluar sambil membawa segelas air dari tempayan tanah liat. "Pak, minum dulu. Biar badan segar," ucapnya dengan suara lembut yang selalu membuat hati Pak Rahmat terasa tenang. Senyum kecil mengembang di wajah mereka, sebuah senyum yang tidak dipaksa, senyum yang lahir dari ketulusan hati meski mereka hidup dalam segala keterbatasan. Hari-hari mereka tak pernah diwarnai oleh hal-hal mewah. Makanan yang tersaji di meja hanyalah singkong rebus, ubi bakar, atau sesekali sayur bening dari daun singkong yang tumbuh di pekarangan. Air minum mereka pun bukan dari galon plastik mahal, melainkan dari sumur sederhana yang digali Pak Rahmat bertahun-tahun lalu dengan tenaganya sendiri. Namun anehnya, mereka tidak pernah merasa kekurangan. Bagi mereka, rezeki bukanlah soal banyak atau sedikit, melainkan soal hati yang selalu bersyukur. Di sela-sela kesibukan kecil, Pak Rahmat suka menanam sayuran di lahan sempit belakang gubuk. Tangannya yang keriput tetap lincah menggemburkan tanah dengan cangkul tua. Sementara itu, Bu Lina sibuk merapikan tikar pandan, menyapu halaman dengan sapu lidi, lalu menyanyi pelan lagu-lagu lama yang pernah ia dengar saat muda dulu. Kadang ia tertawa sendiri ketika mengingat masa mudanya, dan Pak Rahmat hanya tersenyum, merasa bersyukur bahwa ia masih bisa melihat istrinya tersenyum di usia senja. Sore hari adalah waktu favorit mereka. Saat matahari condong ke barat, Pak Rahmat dan Bu Lina duduk berdampingan di depan gubuk, memandang hutan yang berkilau diterpa cahaya keemasan. "Indah sekali ya, Pak. Tak ada suara kendaraan, tak ada bising orang-orang. Hanya kita dan alam," kata Bu Lina sambil menyandarkan kepala di bahu suaminya. Pak Rahmat mengangguk pelan, hatinya hangat. Bagi mereka, kebahagiaan tidak perlu dicari di tempat yang jauh. Bahagia bisa ditemukan di gubuk reot, asalkan hati penuh cinta. Kadangkala, mereka mendapat tamu tak diundang. Monyet-monyet yang melompat dari pohon ke pohon, burung-burung yang hinggap di atap, atau bahkan rusa yang melintas di pekarangan. Bukannya terganggu, pasangan lansia itu justru merasa ditemani. Mereka menganggap hewan-hewan itu bagian dari keluarga besar yang tinggal di hutan. Bu Lina sering melemparkan sisa singkong rebus ke arah monyet yang mendekat, sambil tertawa kecil melihat tingkah laku mereka yang lucu. Meski gubuk itu sederhana, di dalamnya tersimpan banyak cerita. Ada foto hitam putih mereka saat muda, ditempel di dinding bambu dengan paku berkarat. Ada tikar lusuh yang sudah puluhan tahun menemani tidur malam mereka. Ada periuk tanah liat yang digunakan Bu Lina untuk memasak sejak awal pernikahan. Semua benda itu memiliki nilai sejarah yang lebih berharga daripada emas atau berlian. Setiap kali Bu Lina membersihkan periuk itu, ia selalu berkata, "Periuk ini sudah lebih tua dari sebagian anak muda di desa, Pak. Tapi masih setia sama kita." Pak Rahmat hanya tertawa, merasa kata-kata istrinya benar adanya.
Waktu demi waktu berjalan tanpa terasa. Meski usia mereka sudah senja, mereka tidak pernah merasa kesepian. Justru di tengah hutan, jauh dari kebisingan dunia, mereka menemukan ketenangan batin. Setiap malam, sebelum tidur, mereka selalu berdoa bersama, memohon kesehatan dan umur panjang, bukan untuk kaya raya, tetapi agar mereka bisa terus saling menemani hingga akhir hayat. Suatu malam, saat bulan purnama menggantung indah di langit, Bulina menatap suaminya yang mulai terlelap. Ia membelai tangan Pak Rahmat yang kasar penuh bekas kerja keras. Dalam hati, ia berbisik, "Terima kasih, ya Allah, sudah menghadirkan laki-laki ini dalam hidupku. Mungkin kami tidak punya harta, tapi kami punya cinta yang tidak akan habis dimakan waktu." Itulah kehidupan Pak Rahmat dan Bulina. Kehidupan yang mungkin terlihat miskin di mata dunia, tapi kaya di mata mereka. Kehidupan yang sederhana, tanpa konflik, tanpa iri hati, hanya ada cinta, syukur, dan ketenangan. Mereka tidak pernah tahu bahwa perjalanan hidup mereka akan segera berubah, bahwa di balik hutan yang tampak damai, takdir sedang menyiapkan ujian besar. Namun untuk saat ini, di episode pertama perjalanan panjang mereka, dunia terasa begitu indah. Hari itu ditutup dengan suara jangkrik yang bersahut-sahutan, angin malam yang membawa kesejukan, dan doa tulus dari dua hati yang telah melewati puluhan tahun bersama. Sebuah awal yang damai, seakan semesta ingin memberi jeda sebelum badai kehidupan datang menghampiri. Malam itu, setelah seharian bekerja di kebun kecil di belakang gubuk, Pak Rahmat dan Bulina duduk berdua di depan tungku sederhana. Api dari kayu bakar menyala redup, sesekali berderak, memberi kehangatan pada tubuh renta mereka. Aroma singkong rebus yang baru saja diangkat dari periuk tanah liat menguar, sederhana namun cukup membuat hati mereka gembira. "Pak, masih ingat pertama kali kita ketemu?" tanya Bulina tiba-tiba, sembari mengupas singkong panas dengan jari-jarinya yang sudah keriput. Senyum samar tersungging di bibirnya, seolah ada memori indah yang kembali hadir. Pak Rahmat terdiam sejenak, menatap wajah istrinya dengan penuh kasih. "Tentu aku ingat, Bu. Mana mungkin aku bisa lupa. Itu hari yang mengubah hidupku." Bulina tertawa kecil, matanya berbinar meski dipenuhi garis usia. "Aku juga tak akan lupa, Pak. Waktu itu hujan besar, banjir melanda desa. Aku terjebak di rumah panggung yang hampir roboh. Semua orang sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Tapi kau datang dengan perahu kecilmu, menjemputku. Padahal kau bisa saja selamatkan dirimu sendiri." Ingatan itu kembali terputar jelas di benak mereka. Puluhan tahun lalu, desa tempat mereka tinggal dilanda banjir bandang. Air sungai meluap deras, menghanyutkan sawah, rumah, bahkan hewan ternak. Semua orang panik, berlari mencari tempat aman. Di tengah kekacauan itu, Rahmat muda, seorang pemuda sederhana, anak petani miskin, justru mendayung perahu kecilnya menuju rumah panggung di tepi sungai. Di sana, Lina muda yang masih belia menjerit ketakutan, terjebak sendirian karena orang tuanya sedang berjuang menyelamatkan barang-barang. "Cepat naik, Neng. Air makin tinggi," teriak Rahmat kala itu, suaranya mengalahkan gemuruh banjir. Tanpa pikir panjang, Lina melompat ke perahu. Perahu oleng, hampir terbalik, namun Rahmat sigap menyeimbangkannya. Dengan tenaga yang tersisa, ia mendayung melawan arus deras hingga mereka tiba di tanah yang lebih tinggi. Nafas Rahmat terengah-engah, bajunya basah kuyup, tapi senyumnya tetap merekah. Sejak saat itu, dalam hati Lina tumbuh rasa kagum yang perlahan berubah menjadi cinta. Kisah sederhana itu menjadi awal perjalanan panjang mereka. Rahmat, pemuda miskin yang tak punya apa-apa selain hati yang tulus, dan Lina, gadis desa yang kala itu masih banyak dilirik pemuda lain. Banyak yang meragukan hubungan mereka, bahkan ada yang mencibir. "Ngapain kau mau sama Rahmat? Dia miskin, tak punya tanah, tak punya harta.
Begitu kata sebagian orang. Tapi Lina tak peduli. Baginya, kemiskinan bisa dilawan dengan kerja keras, tapi ketulusan hati seorang lelaki tidak bisa dibeli dengan uang. Beberapa tahun setelah kejadian banjir itu, mereka menikah. Tanpa pesta mewah, tanpa baju pengantin indah. Hanya sebuah doa dari penghulu, seikat janur kuning sebagai simbol kesakralan, dan beberapa piring nasi uduk sederhana yang mereka bagikan kepada tetangga. Lina mengenakan kebaya tua peninggalan ibunya, sementara Rahmat memakai baju koko putih lusuh yang dipinjam dari saudaranya. Meski sederhana, kebahagiaan mereka saat itu tak tertandingi. "Pak, aku masih bisa membayangkan wajahmu waktu ijab kabul. Kau gugup sekali sampai tanganmu gemetar saat menyalami penghulu." Canda Bu Lina, matanya berbinar menertawakan masa lalu. Pak Rahmat ikut tertawa, meski wajahnya memerah. "Ya, aku takut sekali kalau aku salah ucap. Tapi alhamdulillah, sekali lafaz langsung sah. Kau pun langsung menangis. Aku bingung, apakah kau menangis karena bahagia atau menyesal menikah denganku?" "Dasar, Pak, kau selalu saja bisa membuatku tertawa," jawab Bu Lina sambil menepuk lembut bahu suaminya. Pernikahan mereka memang tidak dimulai dengan kemewahan. Mereka tinggal di rumah kecil peninggalan orang tua Pak Rahmat, bekerja keras mengolah tanah seadanya. Bu Lina terbiasa menanam sayur, sementara Pak Rahmat mencari nafkah dengan menjadi buruh tani. Hidup tidak mudah, tapi mereka selalu menemukan cara untuk saling menguatkan. Ketika hujan deras mengguyur sawah dan panen gagal, mereka tetap saling menghibur. "Tak apa, Bu. Mungkin rezeki kita bukan dari sawah kali ini, tapi dari jalan lain," kata Pak Rahmat. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, tetangga yang iba memberi mereka beras. Saat itu mereka sadar bahwa rezeki sering datang dari arah yang tidak terduga. Tahun demi tahun berlalu, mereka tidak dikaruniai anak. Awalnya, Bu Lina merasa sedih. Ia sering menangis diam-diam di malam hari, merasa kurang sempurna sebagai seorang istri. Namun, Pak Rahmat selalu menghapus air matanya. "Bu, jangan bersedih. Anak itu titipan Allah. Kalau kita belum diberi, bukan berarti kita tidak berharga. Kita masih bisa saling menyayangi sampai tua, itu sudah cukup," ucapnya. Kata-kata itu selalu menjadi penguat yang membuat Bu Lina tetap tegar. Di usia mereka yang kini senja, kenangan itu terasa begitu indah. Mereka menyadari bahwa cinta sejati bukan soal pesta besar atau rumah megah, melainkan soal janji untuk tetap bertahan bersama dalam suka dan duka. Malam semakin larut. Api di tungku mulai padam, menyisakan bara merah yang berkilau. Bu Lina menyandarkan kepalanya di bahu Pak Rahmat. "Pak, aku tidak pernah menyesal menikah denganmu. Meski hidup kita penuh keterbatasan, aku bahagia. Bahagia karena aku tahu, kau selalu ada untukku." Pak Rahmat tersenyum, matanya menerawang ke langit-langit gubuk yang bocor. "Aku juga tak pernah menyesal, Bu. Kalau aku boleh memilih 1000 kali kehidupan, aku akan tetap memilih hidup bersamamu. Karena bagiku, kau adalah rumahku yang sesungguhnya." Air mata Bu Lina menetes, bukan karena sedih, tetapi karena rasa haru. Di tengah kesederhanaan, mereka merasakan cinta yang begitu dalam. Cinta yang sudah ditempa oleh waktu, diuji oleh kemiskinan, dan tetap bertahan hingga hari tua. Di luar, suara hutan malam bersahut-sahutan. Jangkrik, burung hantu, dan desir angin yang menyapu dedaunan. Semua seolah menjadi saksi keabadian cinta Pak Rahmat dan Bu Lina. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Tidak harta, tidak usia, bahkan waktu sekalipun. Malam itu, sebelum tidur, Bu Lina berdoa dalam hati. "Ya Allah, terima kasih telah menghadiahkanku suami yang tulus. Biarlah kami hidup di gubuk reot ini sampai kapanpun, asalkan kami tetap bersama dalam kasih dan ridha-Mu." Mereka pun terlelap,
tenggelam dalam pelukan kenangan masa muda yang manis. Tidak tahu bahwa perjalanan hidup selanjutnya akan membawa mereka pada ujian besar yang jauh lebih berat. Namun, kenangan masa muda itulah yang akan menjadi kekuatan, pondasi cinta yang membuat mereka mampu bertahan ketika badai kehidupan datang menerpa. Pagi itu, langit hutan tampak berbeda. Biasanya suara burung bersahut-sahutan, udara terasa sejuk, dan embun menetes dari dedaunan. Namun kali ini semua tampak gersang. Matahari muncul lebih cepat, panasnya menyengat bahkan sejak fajar baru saja terbit. Rumput-rumput di halaman gubuk Pak Rahmat mulai menguning, tanah retak-retak seperti kulit pecah karena kekeringan. Pak Rahmat berdiri di belakang rumah, menatap kebun kecil yang selama ini menjadi harapan hidup mereka. Sayur kangkung yang ditanam dengan penuh harapan kini layu, daun-daunnya kering, batangnya rapuh. Ubi jalar yang biasanya tumbuh subur pun tak mampu bertahan di tanah yang kekurangan air. Ia berjongkok, menyentuh tanah yang keras, lalu menghela napas panjang. "Pak, bagaimana kebun kita?" tanya Bulina yang datang membawa seember kecil air. Wajahnya terlihat cemas, meski berusaha menyembunyikannya dengan senyum tipis. Pak Rahmat menggeleng pelan. "Air sumur sudah mulai surut, Bu. Kalau kita terus siram kebun, takutnya kita kehabisan air untuk minum. Tanaman ini mungkin tidak bisa kita selamatkan." Hati Bulina terasa pedih mendengar kata-kata suaminya. Selama ini kebun kecil itulah yang menjadi tumpuan hidup mereka. Dengan hasil panen, meski sedikit, mereka bisa bertahan hidup. Namun kini, musim kemarau panjang membuat segalanya seakan sirna begitu saja. Hari demi hari, kondisi semakin sulit. Air sumur semakin dalam, Pak Rahmat harus menimba berulang kali hingga tangannya yang keriput penuh luka. Setiap kali menimba, ia hanya mendapat seember kecil air keruh. Air itu harus mereka bagi untuk minum, memasak, dan mandi seadanya. Sementara itu, kebun mereka benar-benar mati. Persediaan makanan yang biasanya cukup untuk sebulan kini habis dalam waktu singkat. Singkong yang mereka simpan di gudang kecil sudah kering keriput, sebagian bahkan membusuk. Bulina berusaha mengolah apa yang tersisa, tetapi rasanya sudah tidak enak. Meski begitu, mereka tetap memakan dengan penuh syukur. "Bu, maafkan aku. Aku tidak bisa memberi makan yang layak untukmu," ucap Pak Rahmat suatu malam, setelah mereka hanya makan umbi liar yang pahit. Bulina menatap suaminya dengan lembut. "Pak, jangan bicara begitu. Kita sudah bersama puluhan tahun. Aku tidak butuh makanan enak, aku hanya butuh kau tetap di sisiku. Selama kita bersama, aku masih merasa kenyang, meski hanya dengan seteguk air." Jawaban itu membuat mata Pak Rahmat berkaca-kaca. Betapa mulianya hati istrinya, selalu bersyukur meski dalam kondisi sulit. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat. Perut mereka sering kosong. Kadang mereka hanya makan sekali dalam sehari. Kadang, mereka bahkan berpuasa tanpa disengaja karena tidak ada apapun yang bisa dimakan. Tubuh mereka semakin kurus, wajah mereka pucat, namun mereka tidak pernah berhenti saling menguatkan. Suatu pagi, Bulina hampir pingsan saat sedang menimba air. Tubuhnya terlalu lemah karena sudah 2 hari hanya makan sedikit daun liar. Pak Rahmat panik, segera membopong istrinya ke dalam gubuk, menidurkannya di tikar pandan. Dengan air mata menetes, ia berdoa sungguh-sungguh. "Ya Allah, jangan biarkan istriku menderita. Kalau memang rezeki kami sudah habis, ambillah nyawaku saja, jangan nyawanya. Aku rela lapar, asal dia tetap sehat." Doa itu menggema di hatinya, penuh keputusasaan namun juga penuh keikhlasan. Malam harinya, ketika bulan separuh menggantung di langit, Bulina membuka matanya. Tubuhnya masih lemah, tapi senyum kecil terukir di bibirnya. "Pak, aku masih hidup. Jangan khawatir, ya. Aku masih ingin terus menemanimu." Pak Rahmat menahan tangis,
menggenggam tangan istrinya erat-erat. Mereka saling menatap tanpa kata, hanya ada cinta yang terucap lewat mata yang berkaca-kaca. Hari-hari sulit itu membuat mereka semakin menyadari arti kebersamaan. Bukan harta yang mereka kejar, bukan kemewahan yang mereka impikan, melainkan sekadar bisa saling menemani di kala lapar, haus, dan letih. Meski begitu, ada kalanya hati mereka goyah. Bulina sering melamun, membayangkan bagaimana seandainya dulu mereka pindah ke kota, bekerja keras, mungkin mereka bisa hidup lebih layak. Tapi setiap pikiran itu datang, ia segera mengingat ucapan suaminya bertahun-tahun lalu. Hidup bukan soal di mana kita tinggal, tapi dengan siapa kita menjalani. Kalimat itu selalu membuatnya kembali tersenyum. Kemarau terus berlanjut, dan suara retakan tanah semakin jelas terdengar setiap kali mereka melangkah. Tidak ada yang tahu kapan hujan akan turun. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain bertahan. Namun di balik penderitaan itu, mereka menemukan sesuatu yang lebih berharga. Kekuatan doa, ketulusan cinta, dan keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Hari-hari sulit itu menjadi awal dari rangkaian ujian besar yang akan datang. Tapi pada saat itu, meski tubuh mereka lemah dan perut kosong, hati mereka tetap kuat karena ada satu hal yang tidak bisa diambil oleh kemarau: rasa syukur. Hari-hari sulit itu semakin berat. Kemarau panjang membuat tanah kian retak, udara terasa panas, dan tubuh Pak Rahmat serta Bulina semakin lemah. Mereka hanya mampu bertahan dengan sedikit umbi-umbian pahit yang ditemukan di hutan. Perut sering kosong, bibir pecah-pecah, kulit mereka semakin kusam. Namun doa tetap mereka panjatkan setiap malam, dengan suara lirih di tikar pandan yang sudah usang. Suatu sore, Bulina mencoba membantu suaminya menimba air di sumur. Tubuhnya sudah begitu lemah, tapi ia memaksa. "Pak, biar aku yang menimba. Kau sudah terlalu sering memaksakan diri," katanya. Pak Rahmat menatap istrinya dengan ragu. "Tapi, Bu, tubuhmu saja sudah gemetar. Aku tidak tega." Namun Bulina bersikeras. Ia ingin sedikit meringankan beban suaminya. Ia menurunkan timba kecil ke dalam sumur. Tapi baru setengah jalan, tangannya kehilangan tenaga. Tubuhnya goyah, matanya berkunang-kunang, lalu, bruk, ia jatuh pingsan di dekat sumur. "Bu! Ya Allah, Bulina!" teriak Pak Rahmat panik. Ia segera berlari, mengangkat tubuh istrinya yang kurus dan membaringkannya di atas tikar dalam gubuk. Nafas Bulina lemah, wajahnya pucat pasi. Air mata Pak Rahmat jatuh membasahi tangan istrinya. Dengan suara bergetar, ia berdoa, "Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, tolonglah istriku. Jangan ambil dia sekarang. Kami memang miskin, kami memang lapar, tapi jangan cabut nyawanya sebelum aku bisa terus menjaganya. Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain dia." Tangisan itu menggema di dalam gubuk reot. Seolah alam pun mendengarnya. Angin bertiup lebih kencang, dedaunan berjatuhan, dan suara hutan hening mendadak. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari luar. Pak Rahmat terkejut. Di tengah hutan seperti ini, jarang ada orang lewat. Ia bangkit, mencoba melihat ke arah pintu gubuk. Namun bukan manusia yang datang. Seekor rusa jantan muncul dari balik pepohonan. Tubuhnya gagah, tanduknya tinggi menjulang. Ia berjalan perlahan menuju halaman gubuk. Pak Rahmat tertegun. "Rusa? Dari mana dia datang?" gumamnya. Rusa itu berhenti di dekat sumur, lalu mengibaskan kepalanya. Dari tanduknya, beberapa buah hutan berjatuhan ke tanah. Mangga hutan, jambu air, dan beberapa buah liar yang masih segar. Pak Rahmat terdiam, hatinya bergetar. Ia mendekat perlahan, memungut buah-buah itu dengan mata berkaca-kaca. "Subhanallah, ini pertolongan MU, ya Allah." Dengan tergesa, ia mengupas salah satu buah dan menyuapkannya ke mulut Bulina yang masih pingsan. Perlahan,
Bibir Bulina bergerak. Ia menelan sedikit demi sedikit. Beberapa saat kemudian, matanya terbuka. Wajahnya masih pucat, tapi ada sedikit warna merah kembali di pipinya. Pak, aku mimpi ya? Kok ada buah manis di mulutku? Bisiknya lemah. Pak Rahmat menggenggam tangannya erat-erat. Bukan mimpi, Bu. Ini keajaiban. Allah kirim rusa membawa buah untuk kita. Kau harus kuat, Bu. Jangan menyerah. Air mata Bulina mengalir. Dengan sisa tenaga, ia tersenyum. Aku tahu, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sejak hari itu, mereka merasa ada tanda bahwa Tuhan benar-benar menjaga mereka. Buah-buah dari rusa itu cukup untuk beberapa hari. Mereka memakannya dengan penuh syukur, meski sedikit demi sedikit agar bisa bertahan lebih lama. Setiap kali memandang buah itu, Pak Rahmat selalu berkata, inilah bukti kalau doa orang kecil seperti kita pun didengar. Kita tidak punya siapa-siapa di dunia, tapi kita punya Allah yang Maha Kuasa. Malamnya, setelah Bulina sedikit membaik, mereka berdua duduk di depan gubuk. Bulan purnama bersinar terang, seakan ikut menyaksikan kebahagiaan kecil mereka. Pak Rahmat memandang istrinya dengan haru. Bu, aku janji, aku akan terus menemanimu apapun yang terjadi. Meski kita miskin, meski kita lapar, aku tak akan biarkan kau sendirian. Bulina mengangguk, menggenggam tangan suaminya. Aku pun begitu, Pak. Hidup kita memang berat, tapi aku tidak pernah menyesal memilih jalan ini. Aku bahagia karena kita masih bisa saling mendampingi. Suasana hening, hanya suara jangkrik dan desir angin yang menemani mereka. Namun di hati mereka, ada rasa damai yang begitu besar. Mereka sadar, meski manusia sering melupakan, Allah tidak pernah meninggalkan. Keesokan paginya, rusa itu sudah tidak ada lagi. Hanya jejak kaki yang tertinggal di tanah kering. Namun buah-buah yang ditinggalkannya menjadi pengingat bahwa keajaiban bisa datang kapan saja, bahkan di saat mereka sudah hampir menyerah. Hari itu, meski tubuh mereka masih lemah, semangat mereka bangkit kembali. Mereka percaya, jika satu keajaiban sudah datang, maka akan ada keajaiban lain yang menyusul. Yang penting, mereka harus tetap bertahan dan terus bersyukur. Bagi orang lain, mungkin itu hanya kebetulan. Tapi bagi Pak Rahmat dan Bulina, itu adalah tanda cinta dari Tuhan. Cinta yang datang di saat mereka benar-benar membutuhkan, cinta yang memberi mereka alasan untuk terus hidup. Hidup di hutan memang membuat Pak Rahmat dan Bulina jarang bersentuhan dengan dunia luar. Mereka sudah terbiasa dengan kesunyian, suara jangkrik, desiran angin, dan nyanyian burung yang menemani hari-hari mereka. Namun tanpa mereka sadari, kabar tentang keberadaan pasangan lansia yang tinggal di gubuk reot itu perlahan mulai menyebar ke telinga orang-orang di desa terdekat. Semua bermula dari seorang pencari kayu bakar. Suatu siang, seorang lelaki desa bernama Darto masuk ke hutan untuk mencari ranting kering. Ia berjalan jauh hingga mendekati gubuk Pak Rahmat. Dari kejauhan, ia melihat sosok lelaki tua yang sedang menimba air dengan susah payah. Sementara seorang perempuan tua duduk lemah di depan gubuk. Rasa ingin tahu membuatnya mendekat. "Assalamualaikum," seru Darto dengan suara lantang. Pak Rahmat menoleh, agak terkejut. Jarang sekali ada orang asing yang datang. "Waalaikumsalam, silakan, Nak. Ada perlu apa sampai ke sini?" Darto mendekat, menatap gubuk yang sudah miring. "Saya cuma cari kayu bakar, Pak." Saya kira di tengah hutan ini tidak ada orang tinggal. Ternyata ada bapak dan ibu di sini." Pak Rahmat tersenyum ramah. "Kami memang tinggal di sini sudah lama. Rumah sederhana saja. Tidak ada apa-apa." Darto mengangguk, hatinya tersentuh melihat kesederhanaan pasangan itu. Ia sempat berbincang sebentar, lalu pamit.
Namun cerita tentang pasangan lansia yang tinggal di gubuk reot itu tidak bisa hilang dari pikirannya. Begitu sampai di desa, ia mulai bercerita kepada tetangga-tetangganya. Kalian tahu nggak? Di tengah hutan, ada sepasang kakek nenek yang tinggal di gubuk tua. Mereka hidup seadanya, makan singkong dan daun-daun. Aku tadi lihat langsung. Kasihan sekali. Cerita itu segera menyebar. Ada yang merasa iba, namun tidak sedikit juga yang menanggapinya dengan sinis. Kasihan memang, tapi kenapa mereka memilih tinggal di hutan? Bukankah di desa ada rumah kosong yang bisa ditinggali? Kata seorang ibu sambil mencibir. Mungkin mereka ingin dianggap sakti. Orang tua di hutan kan sering dikira punya ilmu gaib. Ujar yang lain sambil tertawa kecil. Ada juga yang menyebut mereka beban. Kenapa tidak pindah ke kota saja cari kerjaan ringan? Jangan cuma berharap belas kasihan orang. Namun, di antara suara-suara itu, ada pula yang benar-benar merasa terenyuh. Seorang pemuda kaya bernama Zaki mendengar kabar tersebut dari seorang sahabatnya di warung kopi. Zaki adalah anak tunggal dari keluarga berada. Hidupnya bergelimang harta, namun di balik semua itu, hatinya sering merasa kosong. Ia tumbuh tanpa kasih sayang ayah ibu yang sibuk dengan bisnis. Sejak kecil, ia lebih banyak diasuh pembantu daripada diperhatikan keluarganya. Saat mendengar kisah tentang pasangan lansia yang tinggal di hutan, Zaki terdiam lama. Benarkah? Ada kakek nenek tinggal di hutan begitu? Mereka masih hidup sampai sekarang? Tanyanya serius. Iya, Ki. Katanya rumahnya sudah hampir roboh. Mereka makan apa adanya. Kau tahu kan Darto? Dia yang lihat langsung, jawab temannya. Hati Zaki bergetar. Ada rasa penasaran sekaligus iba yang muncul. Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk melihat sendiri kebenaran kabar itu. Malam itu, ia tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan tentang pasangan tua yang hidup di hutan terus menghantui pikirannya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana kalau itu orang tuaku? Bagaimana kalau suatu saat aku juga tua dan sendirian? Hari-hari berikutnya, kabar tentang gubuk reot itu semakin meluas. Ada anak-anak muda yang menjadikannya bahan cerita seru di pos ronda, seakan itu kisah legenda. Ada pula orang-orang yang menyebarkannya ke pasar, hingga banyak yang penasaran. Namun tidak ada satupun yang benar-benar berani masuk ke hutan untuk membuktikannya, kecuali Darto yang sudah pernah bertemu. Sementara itu, Pak Rahmat dan Bu Lina tidak tahu apa-apa. Mereka tetap menjalani hari-hari dengan tenang. Meski lapar masih sering menghampiri, mereka tetap bersyukur atas buah-buahan yang sempat ditinggalkan rusa beberapa hari lalu. Bagi mereka, itu adalah tanda bahwa Tuhan masih menjaga. Suatu sore, saat mereka duduk di depan gubuk, Bu Lina berkata pelan, "Pak, apa kau pernah berpikir, bagaimana kalau kita pindah ke desa? Di sana mungkin ada orang-orang yang bisa membantu." Pak Rahmat terdiam, lalu menggeleng. "Bu, aku takut kalau kita ke desa, kita malah jadi beban. Di sini, meski sulit, kita masih bisa hidup dengan tenang. Orang desa punya urusan masing-masing. Mereka mungkin tidak mau repot memikirkan orang tua seperti kita." Bu Lina menghela napas. "Aku hanya takut, kalau suatu hari kau sakit, aku sendirian. Atau sebaliknya." Pak Rahmat menatap istrinya dengan penuh kasih. "Selama kita bersama, aku yakin Allah tidak akan membiarkan kita sendiri. Percayalah, Bu, kalau kita ikhlas, pasti ada jalan." Malam itu, mereka berdoa lebih lama dari biasanya. Doa yang sederhana, tapi keluar dari hati yang tulus, agar mereka diberi kekuatan bertahan, agar tidak menjadi beban siapapun, dan agar tetap bisa saling menemani hingga akhir hayat. Tanpa mereka sadari, doa itu akan segera dijawab. Sebab dari jauh, di hati seorang pemuda bernama Zaki, ada dorongan kuat untuk bertemu dengan mereka. Takdir mulai bergerak, mempertemukan jalan hidup yang berbeda.
pasangan tua yang miskin namun kaya cinta, dan seorang pemuda kaya yang merasa kesepian di tengah kemewahan. Perjalanan besar mereka baru akan dimulai. Kabar burung tentang gubuk di hutan itu bukan sekadar gosip, melainkan awal dari sebuah kisah yang akan mengubah banyak hati. Hari itu matahari bersinar terik di atas hutan. Daun-daun kering berjatuhan, ranting patah berderak ketika diinjak, dan suara burung hutan terdengar samar di kejauhan. Di tengah kesunyian itu, seorang pemuda tampan dengan pakaian rapi namun lusuh karena berdebu melangkah tergesa. Itulah Zaki, yang tengah berburu bersama beberapa kawannya. Namun, tanpa ia sadari, langkahnya membawa ia semakin jauh meninggalkan rombongan. Saat ia tersadar, ia sudah berada di bagian hutan yang asing. Jalur setapak menghilang, tanda-tanda teman-temannya tak terlihat. Ia berhenti sejenak, mengusap keringat di dahi, lalu bergumam, "Aduh, aku tersesat." Zaki mencoba kembali menyusuri jalan, tapi setiap langkah hanya membawanya semakin dalam ke dalam rimbunan pohon. Ia memandang ke langit, tapi kanopi pepohonan terlalu rapat, menutupi arah matahari. Perutnya mulai lapar, tenggorokannya kering. Air mineral yang ia bawa tinggal setengah botol. Sambil terus berjalan, ia tiba-tiba mendengar suara samar. Cekrek, cekrek. Seperti bunyi timba yang diturunkan ke dalam sumur. Zaki menghentikan langkahnya, menajamkan pendengaran. Ia mengikuti arah suara itu. Semakin dekat, suara itu makin jelas. Hingga akhirnya, matanya menangkap pemandangan yang membuatnya tertegun. Di balik semak-semak, berdirilah sebuah gubuk reot, dindingnya dari anyaman bambu yang sudah rapuh. Atapnya miring nyaris roboh. Di depannya ada sumur tua. Seorang lelaki renta, kurus dengan rambut memutih, sedang berusaha menimba air dengan tubuh bergetar. Zaki bersembunyi sebentar, memperhatikan. Lalu pandangannya beralih ke sosok perempuan tua yang duduk di bangku kayu pendek, menatap suaminya dengan wajah cemas. Perempuan itu begitu kurus, tangannya berurat, tapi matanya penuh kasih. Hati Zaki bergetar. Apakah ini pasangan tua yang diceritakan orang-orang? Pikirnya. Ia melangkah maju dengan hati-hati. "Assalamualaikum," ucapnya pelan. Pak Rahmat yang sedang menimba air terkejut. Tangan tuanya hampir melepaskan tali timba. Ia menoleh, menatap pemuda asing itu. Wajahnya penuh tanya. "Waalaikumsalam. Siapa kau, nak? Dari mana datangnya?" Zaki tersenyum kikuk. "Maaf, Pak, saya tersesat. Tadi masuk hutan untuk berburu, tapi malah tidak menemukan jalan keluar. Saya dengar suara timba, lalu sampai di sini." Bulina yang sejak tadi diam, menatap Zaki penuh rasa ingin tahu. "Oh, jadi kau pemburu? Masuklah dulu, nak. Kau pasti lelah. Meski rumah kami tidak layak, setidaknya kau bisa duduk sebentar." Zaki merasa hatinya terenyuh mendengar keramahan itu. Ia melangkah masuk ke teras gubuk kecil. Dari dekat, ia bisa melihat dengan jelas betapa rapuhnya tempat tinggal itu. Lantai tanahnya retak, dinding bambunya bolong di sana-sini. "Silakan duduk di bangku ini, nak," kata Pak Rahmat sambil menunjuk kursi kayu yang patah salah satu kakinya, tapi masih bisa dipakai. Zaki duduk dengan hati-hati. Ia menatap keduanya. "Pak, Bu, kalian tinggal di sini berdua saja?" Pak Rahmat mengangguk. "Iya, nak. Sudah bertahun-tahun kami di sini. Tidak ada siapa-siapa lagi. Kami hanya berdua, saling menemani." Zaki merasa dadanya sesak. Ia teringat masa kecilnya yang dingin tanpa kasih sayang orang tua. Dan di hadapannya sekarang, ada dua orang tua renta yang meski hidup serba kekurangan, wajah mereka tetap memancarkan ketenangan. Ia mengeluarkan bekal dari ranselnya. Ada roti, air mineral, dan sepotong daging asap. "Pak, Bu, maaf, saya hanya punya ini. Tolong diterima."
Saya tidak tega melihat kalian. Bulina terdiam, menatap makanan itu dengan mata berkaca-kaca. Tangan tuanya bergetar saat menerima sepotong roti. Nak, kau tidak tahu betapa berartinya ini. Sudah 3 hari kami hanya makan umbi liar. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Air mata menetes di pipinya. Pak Rahmat pun berkaca-kaca. Mereka makan perlahan, seolah setiap suap adalah emas. Zaki hanya bisa menatap, merasakan campuran haru dan perasaan bersalah. Pak, Bu, kenapa kalian memilih tinggal di hutan? Bukankah di desa lebih mudah mencari bantuan? Tanya Zaki hati-hati. Pak Rahmat menghela napas panjang. Nak, kami sudah lama merasa tidak punya tempat di desa. Tanah kami dijual, rumah kami digusur. Kami memilih tinggal di sini agar tidak merepotkan siapapun. Kami tidak ingin jadi beban. Jawaban itu membuat Zaki terdiam lama. Di hatinya muncul rasa hormat. Mereka tidak punya apa-apa, tapi masih memikirkan orang lain. Sedangkan aku, hidup berkecukupan tapi selalu merasa kesepian. Sore itu, Zaki duduk cukup lama bersama pasangan lansia itu. Mereka bercerita tentang masa muda, tentang suka duka tinggal di hutan, dan tentang keyakinan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saat matahari mulai tenggelam, Zaki berdiri. Pak, Bu, saya harus kembali mencari jalan keluar. Tapi saya janji, saya akan datang lagi. Saya tidak bisa membiarkan kalian begini. Pak Rahmat tersenyum. Nak, kau sudah sangat baik memberi kami makanan. Jangan memaksakan diri. Hidupmu masih panjang, jangan pikirkan kami terlalu jauh. Namun di hati Zaki, tekad sudah bulat. Ia melangkah pergi, tapi pikirannya terus tertinggal di gubuk reot itu. Langkah kakinya ringan meski masih tersesat. Anehnya, setelah pertemuan itu, ia justru lebih cepat menemukan jalan keluar hutan. Seolah ada yang menuntunnya. Malam itu, saat ia berbaring di ranjang empuk di rumah mewahnya, wajah Pak Rahmat dan Bulina terus menghantui pikirannya. Ia melihat keriput di wajah mereka, tangan kurus yang gemetar, mata yang penuh cinta meski dilanda penderitaan. Zaki berbisik pada dirinya sendiri, aku harus kembali. Mereka tidak boleh dibiarkan hidup begitu saja. Mungkin inilah panggilan hidupku. Dan begitulah, sebuah pertemuan tak terduga di tengah hutan membuka jalan takdir baru. Pertemuan antara pemuda kaya yang haus kasih sayang, dengan sepasang lansia miskin yang kaya akan cinta dan ketabahan. Pertemuan yang kelak akan mengubah segalanya. Malam di rumah mewah Zaki terasa begitu sepi. Lampu kristal di ruang tamu memancarkan cahaya indah, sofa empuk tersedia, makanan lezat terhidang di meja makan. Namun semua itu tidak mampu mengenyangkan batin Zaki. Pikirannya masih melayang pada sosok 2 orang tua renta yang ditemuinya di gubuk reot tengah hutan. Wajah Pak Rahmat yang keriput namun penuh keteguhan, suara lembut Bulina yang bergetar saat mengucapkan terima kasih, dan air mata mereka saat menerima sepotong roti, semua itu terus terbayang. Zaki memandangi meja makan yang penuh lauk, lalu terdiam. Bagaimana bisa aku punya segalanya? Tapi mereka bahkan tidak punya sepotong nasi? Pagi harinya, Zaki tidak bisa menahan dirinya. Ia menyiapkan ransel berisi roti, beras, sayuran, dan beberapa botol air mineral. Ia juga membawa obat-obatan ringan. Dengan tekad bulat, ia kembali masuk ke hutan, menyusuri jalan yang kemarin sempat membuatnya tersesat. Namun entah mengapa, langkahnya kali ini terasa lebih mudah. Seakan hutan itu sudah membuka jalan untuknya. Ketika sampai di depan gubuk, ia melihat Bulina sedang menyapu halaman kecil dengan sapu lidi yang hampir patah. Senyum lemah muncul di wajahnya saat melihat Zaki. Nak Zaki, kau benar-benar datang lagi. Zaki mengangguk sambil tersenyum. Iya, Bu. Saya sudah janji. Mana mungkin saya biarkan bapak dan ibu sendirian.
Pak Rahmat keluar dari dalam gubuk, wajahnya tampak lebih segar meski masih kurus. Assalamualaikum, Nak. Astaga, kau sungguh kembali. Kau ini baik sekali. Waalaikumsalam, Pak, jawab Zaki sambil menunduk hormat. Ia membuka ranselnya, mengeluarkan roti, beras, dan sayuran segar. Ini saya bawakan sedikit makanan. Tolong diterima. Saya tahu kalian butuh. Bulina menatap makanan itu dengan mata berkaca-kaca. Tangannya gemetar saat memegang seikat sayuran. Nak, kau tidak tahu betapa berharganya ini bagi kami. Sudah 3 hari terakhir, kami hanya makan singkong hutan dan daun rebus. Tubuh kami hampir tak kuat. Air matanya menetes. Ia buru-buru menyeka pipinya, tapi Zaki melihat jelas betapa harunya ia menerima bantuan itu. Pak Rahmat ikut menatap Zaki dengan mata yang berkilat. Nak, kebaikanmu ini akan selalu kami kenang. Kau tahu, orang tua seperti kami sudah lama dilupakan dunia. Tapi hari ini, Tuhan kirimkan kau sebagai pengingat bahwa kasih sayang masih ada. Zaki tersenyum, namun hatinya terasa perih. Mengapa dunia begitu tega melupakan orang-orang seperti mereka? Mereka bertiga masuk ke dalam gubuk. Zaki terkejut melihat betapa rapuhnya tempat itu dari dalam. Dinding bambu banyak yang berlubang, atapnya bocor, lantai tanahnya lembab. Namun di sudut ruangan, ada sajadah lusuh yang masih sering dipakai berdoa. Itu membuat Zaki merasa rendah diri. Pak, Bu, kalian tinggal di sini? Kalau hujan pasti basah semua, ya? Tanyanya. Pak Rahmat mengangguk pelan. Betul, Nak. Kalau hujan deras, air masuk dari atap dan dinding. Tapi kami anggap itu ujian kecil. Asal masih bisa berdoa dan bersama, itu sudah cukup. Jawaban itu menusuk hati Zaki. Mereka punya begitu sedikit, tapi rasa syukurnya begitu besar. Saat makanan dimasak sederhana oleh Bulina, aroma harum roti panggang dan sayuran tumis memenuhi ruangan. Bulina meneteskan air mata lagi ketika menyajikan makanan itu di atas piring Seng Tua. Sudah lama sekali kami tidak makan senikmat ini. Terima kasih, Nak. Mereka makan bertiga, duduk di lantai tanah. Zaki ikut makan bersama. Meski di rumahnya ia terbiasa makan di meja marmer dengan sendok garpu perak. Namun entah kenapa, makanan sederhana di gubuk itu terasa jauh lebih lezat. Mungkin karena dimakan dengan penuh syukur dan kebersamaan. Bulina sesekali menatap Zaki sambil mengelus dada. Nak, kau tahu? Setiap kali aku berdoa, aku selalu bilang kepada Allah, jangan biarkan kami mati dalam kelaparan. Kirimlah pertolongan MU, meski hanya seteguk air. Dan kau datang, Nak. Kau jawaban doa itu. Mata Zaki basah mendengarnya. Ia merasa kecil sekali. Bu, jangan bilang begitu. Saya tidak seberapa. Saya hanya melakukan hal kecil. Semua ini karena Allah. Saya hanya perantara. Pak Rahmat tersenyum bijak. Nak, ingatlah, kebaikan kecil, jika dilakukan dengan hati tulus, bisa mengguncang dunia. Kau mungkin merasa ini sedikit. Tapi bagi kami, ini penyelamat hidup. Kalimat itu menghantam hati Zaki. Ia pulang sore itu dengan perasaan campur aduk. Haru, bahagia, sekaligus bersalah. Haru karena bisa membuat mereka tersenyum. Bahagia karena menemukan orang tua yang seperti cahaya di tengah kesepian hatinya. Dan bersalah karena ia punya banyak harta namun selama ini tak pernah sungguh-sungguh menolong orang lain. Sesampainya di rumah, Zaki duduk termenung di teras. Ia memandang langit malam penuh bintang. Kebaikan kecil bisa mengguncang dunia, ucapnya lirih, mengulang kata-kata Pak Rahmat. Dan sejak hari itu, hati Zaki berubah. Ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti hanya di kebaikan kecil. Ia harus kembali, harus terus datang, dan harus melakukan sesuatu yang lebih besar. Namun tanpa ia sadari,
Jalan yang dipilihnya bukan hanya akan mengubah hidup Pak Rahmat dan Bu Lina, tapi juga akan mengubah seluruh hidupnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa di gubuk reot itu. Pak Rahmat dan Bu Lina sudah lebih kuat berkat makanan yang dibawakan Zaki. Namun usia tua dan tubuh yang lemah tetap menjadi batas yang tidak bisa dilawan. Pak Rahmat, yang sejak dulu terbiasa memikul beban, mulai sering mengeluh pusing, tubuhnya gemetar, dan batuknya semakin parah. Awalnya ia berusaha menyembunyikan rasa sakitnya dari Bu Lina. Setiap kali istrinya bertanya, ia hanya menjawab, "Aku hanya masuk angin, Bu. Tidak apa-apa." Tapi Bu Lina bisa melihat jelas bagaimana tubuh suaminya semakin melemah dari hari ke hari. Suatu pagi, ketika Pak Rahmat sedang menimba air di sumur, tangannya tiba-tiba lemas. Tali timba terlepas, ember jatuh ke dalam sumur, dan tubuhnya ikut terhuyung. Ia jatuh tersungkur di tanah, batuk keras hingga mengeluarkan bercak darah. "Pak!" teriak Bu Lina dengan suara gemetar. Ia berlari mendekat, memeluk tubuh suaminya. Air matanya jatuh deras. "Ya Allah, jangan ambil dia dariku sekarang." Pak Rahmat berusaha tersenyum meski tubuhnya bergetar. "Aku tidak apa-apa, Bu. Tolong, jangan menangis." Bu Lina membantu suaminya kembali ke dalam gubuk, lalu membaringkannya di atas tikar lusuh. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya panas. Ia memeluk tangan suaminya erat-erat sambil berdoa. "Ya Allah, aku tahu umur ada di tangan Mu. Tapi beri aku sedikit waktu lagi. Jangan ambil dia sekarang. Aku tidak sanggup sendirian." Hari itu Bu Lina duduk di samping suaminya tanpa henti. Ia menyiapkan ramuan sederhana dari daun-daunan yang ada di sekitar, berharap bisa menurunkan panas tubuh suaminya. Tapi ia tahu itu tidak cukup. Di tengah rasa putus asa itu, sebuah keajaiban kecil kembali datang. Seekor burung gagak hitam tiba-tiba hinggap di dahan pohon dekat gubuk. Burung itu membawa sesuatu di paruhnya. Ia terbang rendah lalu menjatuhkan bungkusan kecil dari kain lusuh ke halaman gubuk. Bu Lina terkejut. Ia mendekat, mengambil bungkusan itu. Saat dibuka, ternyata di dalamnya ada beberapa akar dan daun yang harum baunya. Seperti obat-obatan tradisional hutan yang dulu sering dipakai oleh tabib desa. Hatinya bergetar. Ya Allah, ini pertolongan Mu lagi. Ia segera merebus akar dan daun itu, lalu memberi air rebusannya kepada Pak Rahmat. Perlahan, panas tubuhnya mulai mereda. Batuknya memang belum hilang, tapi napasnya menjadi lebih tenang. Pak Rahmat membuka mata, menatap istrinya dengan lemah. "Bu, apa kau yang menyiapkan ramuan ini?" Bu Lina menggeleng sambil tersenyum dengan air mata. "Bukan aku, Pak. Allah yang kirim lewat burung gagak. Kau lihat kan? Pertolongannya selalu ada, meski kita sudah hampir putus asa." Pak Rahmat meneteskan air mata. Ia menggenggam tangan istrinya. "Allah memang maha penyayang. Tapi aku lebih beruntung karena punya istri sepertimu, yang tidak pernah meninggalkanku meski aku hanya bisa terbaring lemah." Bu Lina menangis semakin deras, mencium tangan suaminya. "Pak, jangan berkata begitu. Akulah yang beruntung. Kau selalu membuatku merasa tidak sendiri, bahkan di tengah kesusahan. Aku tidak ingin kehilanganmu." Hari-hari berikutnya, kondisi Pak Rahmat membaik sedikit demi sedikit. Namun tubuhnya masih sangat lemah. Bu Lina semakin khawatir, tapi ia berusaha menyembunyikan rasa takut itu. Beberapa hari kemudian, Zaki datang lagi dengan membawa makanan. Saat ia melihat wajah Pak Rahmat yang pucat dan tubuhnya kurus, hatinya langsung terguncang. "Pak, kenapa Bapak jadi seperti ini?" Pak Rahmat tersenyum lemah. "Nak, tubuh tua memang seperti kayu rapuh. Tidak bisa melawan waktu." Bu Lina menjelaskan semua yang terjadi, termasuk tentang burung gagak yang membawa ramuan. Zaki mendengarnya dengan mata terbelalak.
Astaga, benar-benar ajaib. Allah seperti tidak pernah membiarkan bapak dan ibu sendirian. Ia menatap mereka dengan rasa hormat yang semakin dalam. Dalam hatinya, ia berjanji, aku tidak akan biarkan mereka menderita lagi. Aku harus lebih sering datang. Aku harus lebih banyak membantu. Sore itu, ketika ia pamit, Bulina berkata lirih, "Nak, jangan terlalu repot memikirkan kami. Kau masih muda, jalanmu masih panjang. Jangan sampai kebaikanmu membuatmu lupa pada dirimu sendiri." Zaki menunduk, hatinya teriris. "Bu, Pak, kalian tidak tahu. Justru dengan membantu kalian, hidup saya terasa berarti. Saya merasa punya orang tua lagi." Pak Rahmat menatapnya lama. Air matanya jatuh. "Nak, kata-kata itu saja sudah lebih berharga dari emas. Kami sudah lama merasa tidak punya siapa-siapa. Dan hari ini, kau membuat kami merasa tidak sendirian lagi." Keheningan penuh haru menyelimuti mereka. Di luar, suara hutan bergema seperti ikut menjadi saksi. Hari itu Zaki pulang dengan tekad yang semakin kuat. Ia sadar, ujian ketabahan bukan hanya milik Pak Rahmat dan Bulina, tapi juga miliknya sendiri. Ujian untuk benar-benar tulus, tidak hanya memberi karena iba, tapi memberi karena cinta. Dan sejak saat itu, ikatan batin mereka semakin erat. Bukan lagi sekadar pertemuan kebetulan, melainkan awal dari sebuah keluarga baru yang lahir tanpa ikatan darah. Sejak hari itu, Zaki tidak bisa tenang. Bayangan wajah pucat Pak Rahmat dan tangisan lirih Bulina terus terngiang dalam pikirannya. Malam-malamnya terasa hampa, meski ia tidur di kamar megah dengan ranjang empuk. Hatinya seperti tersisa di gubuk reot itu, di tengah hutan yang sunyi. Suatu pagi, Zaki berdiri di depan meja makan rumahnya yang penuh dengan makanan lezat. Ada nasi uduk hangat, ayam goreng, sayur lodeh, dan buah segar. Namun, sendok di tangannya terhenti. Ia hanya memandang makanan itu tanpa selera. Dalam benaknya, ia teringat Bulina yang menahan lapar, dan Pak Rahmat yang hanya bisa berbaring lemah. Ia menghela napas panjang. "Apa gunanya semua ini kalau aku hanya makan sendiri?" gumamnya. Tanpa banyak berpikir, Zaki mengambil beberapa bungkusan makanan, memasukkannya ke dalam tas besar bersama roti, susu, dan obat-obatan. Ia juga membeli beberapa bahan bangunan kecil, paku, palu, dan beberapa lembar seng, karena teringat atap gubuk Pak Rahmat sering bocor. Dengan langkah mantap, ia masuk ke dalam mobilnya dan melaju menuju hutan. Jalan setapak penuh lumpur dan akar pohon dilalui dengan hati-hati. Ia sudah hafal jalurnya sejak pertemuan pertama dengan pasangan lansia itu. Sesampainya di gubuk, Zaki langsung melihat Bulina sedang menyapu halaman kecil di depan rumah. Wajah Bulina yang keriput itu terlihat letih, namun tetap ramah ketika menyadari siapa yang datang. "Nak Zaki," serunya dengan mata berbinar. "Masya Allah, kau datang lagi." Zaki segera turun, membawa tas besar berisi makanan. Ia tersenyum hangat. "Bagaimana kabar ibu? Bagaimana Pak Rahmat hari ini?" Bulina menahan air mata. "Alhamdulillah, panasnya sudah turun. Tapi tubuhnya masih lemah. Mari, nak, masuklah. Dia pasti senang melihatmu." Zaki melangkah masuk ke dalam gubuk. Di atas tikar lusuh, Pak Rahmat berbaring dengan bantal tipis. Tubuhnya masih kurus, tetapi ketika melihat Zaki, wajahnya bersinar. "Zaki, anakku," suara Pak Rahmat serak, namun penuh haru. "Kau kembali lagi." Zaki menunduk, duduk di sampingnya, lalu menggenggam tangannya. "Pak, jangan panggil saya tamu lagi. Anggap saja saya ini anak ibu dan bapak." Air mata langsung menetes dari mata Pak Rahmat. "Nak, kalimatmu itu lebih berharga dari segalanya. Kami tak punya apa-apa untuk membalasmu." "Jangan berkata begitu, Pak," jawab Zaki lembut.
Bapak dan Ibu sudah memberi saya sesuatu yang tidak pernah saya dapatkan dari dunia luar. Ketulusan. Bu Lina tidak bisa menahan tangisnya. Ia memeluk Zaki dari samping, seolah memeluk anak kandungnya sendiri. Nak, kau membuat hati kami kuat. Kau seperti cahaya yang Allah kirim ke gubuk kecil ini. Setelah suasana haru mereda, Zaki membuka tas besar yang ia bawa. Ia mengeluarkan bungkusan nasi, roti, susu, dan beberapa buah segar. Bu, Pak, ayo kita makan bersama. Saya tidak mau makan sendirian lagi. Mulai sekarang, setiap kali saya bawa makanan, kita harus makan bareng. Bu Lina segera menyiapkan piring sederhana dari Seng Tua. Mereka bertiga duduk melingkar di atas tikar. Bagi Zaki, ini adalah salah satu makan siang terindah dalam hidupnya. Tidak ada kursi mahal, tidak ada meja mewah, tetapi ada rasa hangat yang memenuhi dada. Alhamdulillah, ucap Pak Rahmat pelan setelah menelan sesuap nasi. Sudah lama aku tidak merasakan kenyang seperti ini. Zaki tersenyum. Mulai sekarang, Bapak dan Ibu tidak akan merasakan lapar lagi. Saya janji. Usai makan, Zaki bangkit dan mulai melihat-lihat keadaan gubuk. Atapnya penuh lubang, dinding bambunya sudah rapuh, dan lantainya berlubang di sana-sini. Ia menghela napas panjang. Pak, Bu, izinkan saya memperbaiki sedikit rumah ini. Tidak banyak, hanya sekadar menutup atap supaya kalian tidak kehujanan. Pak Rahmat menggeleng pelan. Nak, jangan repot. Kami sudah terbiasa dengan keadaan begini. Tapi saya tidak tega, jawab Zaki tegas. Biarkan saya lakukan ini, Pak. Anggap saja ini bakti seorang anak. Akhirnya, setelah bujuk rayu Zaki dan tatapan lembut Bu Lina, Pak Rahmat luluh. Ia hanya bisa menyaksikan dengan mata berkaca-kaca ketika Zaki naik ke atap, mengganti beberapa lembar seng, menancapkan paku dengan hati-hati. Setiap pukulan palu dari Zaki seakan memukul hati Pak Rahmat dengan rasa haru. Beginikah rasanya punya anak laki-laki yang peduli? Pikirnya. Ketika sore tiba, gubuk itu tampak sedikit lebih kokoh. Memang masih jauh dari kata layak, tapi setidaknya mereka tidak perlu khawatir kehujanan lagi. Bu Lina menatap hasil kerja Zaki dengan mata berbinar. Nak, kau sungguh seperti malaikat. Andai kau tahu betapa berartinya semua ini bagi kami. Zaki menuruni atap, tersenyum penuh peluh. Saya hanya ingin memastikan Bapak dan Ibu bisa tidur nyenyak tanpa takut bocor lagi. Itu saja sudah cukup membuat hati saya tenang. Malam itu, mereka duduk bertiga di depan gubuk, menatap langit penuh bintang. Angin hutan berembus lembut, membawa aroma tanah basah. Pak, kata Zaki pelan, sejak pertama kali saya datang, saya merasa gubuk ini bukan sekadar rumah. Tempat ini, seperti sekolah kehidupan. Saya belajar banyak dari Bapak dan Ibu, tentang kesabaran, ketulusan, dan bagaimana bersyukur dalam keadaan apapun. Pak Rahmat menoleh dengan mata berkaca-kaca. Nak, jangan berlebihan memuji kami. Kami hanya orang tua yang berusaha bertahan hidup. Justru itu yang membuat saya kagum, Pak, jawab Zaki tulus. Kebahagiaan kalian bukan dari harta, tapi dari hati yang penuh syukur. Itu pelajaran berharga yang tidak bisa saya beli dengan kekayaan. Bu Lina tersenyum lembut, menggenggam tangan Zaki. Nak, kalau memang kau merasa begitu, maka anggaplah kami orang tuamu. Jangan pernah sungkan datang, karena pintu gubuk ini akan selalu terbuka untukmu. Zaki menunduk, menahan tangis. Terima kasih, Bu. Saya tidak akan pernah melupakan kata-kata itu. Malam semakin larut. Zaki akhirnya pamit, meski hatinya berat meninggalkan mereka. Pak Rahmat dan Bu Lina berdiri di depan gubuk, melambaikan tangan dengan penuh doa. Semoga Allah selalu melindungi langkahmu, Nak, ucap Pak Rahmat. Dalam perjalanan pulang, hati Zaki dipenuhi kehangatan. Ia sadar,
Hidupnya kini memiliki tujuan baru. Bukan lagi sekadar mengumpulkan harta, melainkan menjaga dan merawat kedua lansia itu seperti orang tuanya sendiri. Dan sejak hari itu, kunjungan Zaki bukan lagi sekadar kebetulan. Ia mulai rutin datang, membawa makanan, obat, dan harapan. Gubuk reot itu yang tadinya sepi dan penuh kesulitan, kini mulai dipenuhi senyum dan tawa. Namun Zaki juga tahu, perjalanan ini belum selesai. Ujian-ujian lain pasti akan datang. Tapi ia siap, karena kini ia tidak berjalan sendirian lagi. Ia punya orang tua baru yang mengajarinya arti hidup. Hari-hari mulai terasa berbeda sejak Zaki rutin datang ke gubuk Pak Rahmat dan Bu Lina. Keheningan hutan yang biasanya hanya diisi suara jangkrik, kini sesekali diselingi suara tawa. Wajah Pak Rahmat yang dulu pucat kini tampak lebih segar meski masih rapuh. Dan Bu Lina mulai tersenyum lebih sering. Kehadiran Zaki benar-benar membawa cahaya baru di tengah kehidupan mereka. Suatu sore, Zaki duduk di teras gubuk bersama Pak Rahmat. Sinar matahari menembus celah pepohonan, menciptakan kilau indah di udara. Pak Rahmat, sambil menyeruput teh hangat yang dibuat Bu Lina, berkata pelan, "Nak, kau membuat tempat ini jadi lebih hidup. Seperti ada anak yang selalu pulang." Zaki menatapnya, tersenyum. "Pak, bagi saya, pulang bukan lagi ke rumah besar yang sepi. Pulang adalah datang ke tempat ini, mendengar cerita bapak dan ibu, makan sederhana bersama. Disinilah hati saya merasa tenang." Ucapan itu membuat Pak Rahmat terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia menepuk bahu Zaki dengan tangan gemetar. "Semoga Allah selalu menjaga hatimu, Nak." Beberapa hari kemudian, saat sedang membersihkan halaman gubuk, Zaki tanpa sengaja mengeluarkan ponsel dari sakunya. Ia mengambil beberapa foto sederhana. Gubuk reot dengan atap tambalan, tangan keriput Pak Rahmat yang sedang memegang cangkul kecil, senyum lembut Bu Lina sambil menyapu halaman. Awalnya, Zaki hanya berniat menyimpan foto-foto itu untuk dirinya sendiri, sebagai pengingat tentang arti syukur. Namun, saat malam tiba, ia merasa dorongan kuat untuk membagikan kisah itu ke media sosial. Ia mengetik sebuah caption panjang. "Hari ini aku belajar arti kehidupan dari sepasang suami istri lansia yang tinggal di gubuk kecil di tengah hutan. Mereka mungkin miskin harta, tapi kaya hati. Meski sering lapar, mereka tetap tersenyum, tetap saling mencintai, dan tetap bersyukur. Kita yang hidup berkecukupan sering lupa bahwa bahagia tidak selalu tentang apa yang kita miliki, tapi tentang bagaimana kita menghargai yang ada." Ia menambahkan foto-foto yang diambilnya, lalu menekan tombol unggah. Awalnya, Zaki tidak mengira apa-apa. Ia hanya ingin membagikan pelajaran hidup yang ia dapatkan. Namun, beberapa jam kemudian, notifikasi di ponselnya terus berbunyi. Ratusan, lalu ribuan orang menyukai unggahan itu. Komentar demi komentar berdatangan. "Masya Allah, kisah yang menyentuh. Di zaman sekarang, masih ada orang yang bisa setabah itu. Luar biasa. Kita perlu belajar dari mereka. Terima kasih sudah membagikan cerita ini." Dalam waktu singkat, unggahan Zaki menjadi viral. Banyak akun besar yang membagikan ulang kisah itu, bahkan beberapa media online menuliskannya kembali. Esok harinya, saat Zaki kembali ke gubuk, ia menceritakan hal itu pada Pak Rahmat dan Bu Lina. "Pak, Bu, kisah bapak dan ibu sekarang dilihat banyak orang. Ribuan orang tersentuh, bahkan banyak yang ingin membantu." Pak Rahmat dan Bu Lina saling pandang dengan bingung. "Nak, apa maksudmu viral itu?" tanya Bu Lina polos. Zaki tersenyum, mencoba menjelaskan. "Viral itu artinya kisah bapak dan ibu tersebar luas, banyak orang yang tahu. Orang-orang terharu melihat ketabahan kalian." Pak Rahmat terdiam lama, lalu menghela napas. "Nak, kami tidak pernah berniat mencari perhatian orang. Kami hanya ingin hidup sederhana, menjalani apa adanya."
Zaki mengangguk pelan. Saya tahu, Pak. Justru itu yang membuat orang-orang terharu. Ketulusan kalian jarang ditemukan di dunia yang serba sibuk ini. Tak lama kemudian, bantuan mulai berdatangan. Beberapa orang dari desa sekitar datang membawa beras, minyak goreng, dan pakaian. Ada pula yang datang hanya untuk melihat langsung pasangan lansia dari gubuk viral itu. Bulina awalnya bingung harus bersikap bagaimana. Ia merasa bahagia karena banyak orang peduli, tapi juga ada rasa tidak nyaman. Pak, apakah ini benar-benar tulus? Atau hanya karena mereka penasaran? Bisiknya pada suaminya suatu malam. Pak Rahmat menepuk tangannya lembut. Kita tidak bisa menilai hati orang, Bu. Tugas kita hanya menerima dengan ikhlas, dan tetap bersyukur. Namun, tidak semua komentar di dunia maya bernada positif. Ada juga yang sinis. Kenapa masih tinggal di hutan? Malas sekali mereka, kerja aja kalau mau hidup enak. Ah, pasti ini settingan. Mana ada orang bisa hidup begini tanpa cari sensasi? Komentar-komentar pedas itu akhirnya sampai juga ke telinga Zaki. Ia marah, namun berusaha menenangkan diri. Saat ia menyampaikan sebagian komentar itu, Bulina menunduk, air matanya jatuh. Kami tidak pernah minta terkenal. Nak, ucapnya dengan suara bergetar. Mengapa orang-orang tega berkata seperti itu? Zaki segera menggenggam tangan Bulina. Bu, jangan dengarkan mereka. Orang baik akan tetap bersinar meski dicaci. Justru kata-kata jahat itu tidak bisa merubah kenyataan bahwa bapak dan ibu adalah orang-orang mulia. Pak Rahmat menatap Zaki dengan tatapan penuh makna. Nak, dunia memang begitu. Tidak semua orang bisa melihat dengan hati. Tapi yang penting, kita tetap berjalan di jalan yang benar. Biarlah Allah yang menilai. Mendengar itu, Zaki merasa semakin mantap. Ia tahu, tantangan setelah viral ini tidak mudah. Akan ada yang tulus, ada pula yang palsu. Tapi ia berjanji akan melindungi Pak Rahmat dan Bulina dari orang-orang yang hanya ingin memanfaatkan keadaan. Malam itu, mereka kembali duduk bersama di depan gubuk. Langit dipenuhi bintang, tapi kali ini hatinya berbeda. Zaki sadar, perjalanan ini mulai melebar, menyentuh banyak orang di luar sana. Kisah sederhana dari gubuk reot di hutan telah membuka mata ribuan orang. Namun, di balik semua itu, Zaki juga tahu, dunia yang luas bisa membawa badai. Popularitas bisa jadi berkah, tapi juga bisa jadi ujian. Dan ia harus siap menghadapi semuanya demi melindungi kedua lansia yang sudah ia anggap sebagai orang tua sendiri. Ketenangan gubuk Pak Rahmat dan Bulina perlahan berubah sejak kisah mereka menjadi viral. Orang-orang dari desa sekitar dan bahkan luar daerah mulai berdatangan. Ada yang tulus ingin membantu, ada yang sekadar penasaran, dan tidak sedikit pula yang hanya ingin mencari sensasi. Di awalnya, semua terasa indah. Pagi-pagi, sering ada warga datang membawa beras, sayur, atau pakaian. Bulina menyambut dengan penuh syukur, meski seringkali merasa tidak enak hati. Pak, katanya suatu kali sambil menata beras di karung kecil, kita seperti jadi pusat perhatian. Aku takut ini bukan kebaikan yang benar-benar tulus. Pak Rahmat tersenyum, meski tubuhnya masih lemah. Bu, rezeki itu datang dengan cara yang tidak terduga. Kita hanya perlu menerima dengan ikhlas, tanpa menyombongkan diri. Soal niat mereka, biarlah Allah yang tahu. Namun, seiring waktu, cibiran dan komentar pedas mulai bermunculan. Di media sosial, sebagian orang menuduh mereka malas, hanya mengandalkan belas kasihan orang lain. Kalau masih kuat tinggal di hutan, berarti masih kuat kerja. Jangan cuma nunggu bantuan orang. Pasti ini rekayasa biar dapat simpati. Mana ada orang hidup kayak gitu di zaman sekarang? Komentar-komentar itu membuat hati Bulina terluka. Suatu sore, ia duduk di teras gubuk, menatap kosong ke arah hutan.
Air matanya mengalir pelan. Pak, apakah benar kita hanya dianggap beban? Aku tidak tahan mendengar kata-kata mereka. Pak Rahmat menggenggam tangannya lembut. Bu, kita tidak bisa menutup mulut orang. Mereka boleh bicara apa saja, tapi yang tahu kebenaran hanyalah kita dan Allah. Jangan biarkan hati kita hancur hanya karena ucapan yang tidak benar. Namun luka itu nyata. Bu Lina merasa harga dirinya diinjak. Selama hidup, ia dan suaminya selalu berusaha mandiri, meski dengan cara sederhana. Mereka tidak pernah meminta-minta. Kini, tiba-tiba dianggap sebagai orang yang hidup dari belas kasihan. Ketika Zaki datang pada malam harinya, ia langsung melihat raut wajah Bu Lina yang murung. Bu, kenapa? Ada yang mengganggu hati ibu? Tanyanya cemas. Bu Lina hanya menggeleng, mencoba menahan tangis. Namun akhirnya ia tak kuasa menahan perasaan. Nak, aku merasa malu. Orang-orang bilang kami malas, hanya menunggu bantuan. Padahal kami tidak pernah meminta apa-apa. Semua ini terjadi karena kisah kami viral. Apa yang harus kami lakukan? Zaki terdiam sejenak, menatap mata Bu Lina yang basah. Ia lalu berkata dengan penuh keyakinan, Bu, orang baik akan tetap bersinar meski dicaci. Jangan biarkan ucapan mereka memadamkan cahaya itu. Justru karena kalian tulus, banyak orang yang benar-benar tersentuh. Jangan biarkan segelintir suara jahat merusak semua kebaikan ini. Pak Rahmat menimpali dengan suara pelan. Nak Zaki benar. Kita tidak hidup untuk memuaskan orang lain. Kita hidup untuk menjalani jalan yang Allah tetapkan. Biarlah cibiran itu jadi ujian bagi kita. Zaki kemudian menatap mereka dengan tegas. Pak, Bu, mulai sekarang, biar saya yang menghadapi komentar-komentar itu. Jangan lagi ibu dan bapak membaca atau mendengar. Fokuslah pada hidup ibu dan bapak, saya akan menjaga nama baik kalian. Bu Lina meneteskan air mata, lalu mengangguk pelan. Terima kasih, Nak. Kau selalu membuat kami kuat. Hari-hari berikutnya, Zaki benar-benar melaksanakan janjinya. Setiap kali ada komentar buruk di media sosial, ia menanggapinya dengan sabar, menjelaskan dengan tenang siapa sebenarnya Pak Rahmat dan Bu Lina. Ia menegaskan bahwa pasangan lansia itu tidak pernah meminta bantuan, dan bahwa semua yang mereka terima adalah bentuk kepedulian orang-orang yang tergerak hati. Namun, tidak semua bisa diyakinkan. Masih banyak yang menolak percaya. Bahkan ada yang sengaja datang ke gubuk hanya untuk merekam video dan mengunggahnya demi popularitas pribadi. Suatu siang, sekelompok pemuda datang sambil tertawa-tawa. Mereka membawa kamera ponsel, memaksa Pak Rahmat untuk bercerita tentang kemiskinan hidupnya. Salah satu dari mereka bahkan berseru, Pak, pura-pura sedih dong, biar videonya lebih dramatis. Bu Lina menahan tangis, sementara Pak Rahmat menunduk dengan wajah muram. Ia tidak marah, hanya merasa harga dirinya diinjak. Saat itu, Zaki kebetulan datang dan langsung melihat kejadian itu. Ia segera menghampiri, berdiri di depan Pak Rahmat dan Bu Lina. Cukup, suaranya tegas. Kalau kalian benar-benar mau membantu, lakukan dengan hati. Tapi kalau hanya ingin mencari sensasi, lebih baik pergi dari sini. Para pemuda itu terdiam, lalu satu persatu meninggalkan tempat itu dengan wajah tidak senang. Bu Lina menatap Zaki dengan air mata syukur. Nak, kau selalu datang tepat waktu, selalu melindungi kami. Zaki menunduk, menggenggam tangan mereka. Bu, Pak, selama saya masih ada, tidak akan saya biarkan siapapun merendahkan kalian. Kalian bukan tontonan, kalian adalah orang tua saya. Malam itu, meski hati masih berat, Bu Lina merasa sedikit lebih tenang. Ia sadar, memang tidak semua orang bisa melihat dengan hati. Tetapi kehadiran Zaki membuat mereka punya pelindung. Seseorang yang selalu berdiri di sisi mereka. Pak Rahmat pun berdoa pelan sebelum tidur. Ya Allah,
Engkau telah mengirimkan cahaya lewat anak muda ini. Jangan biarkan kami goyah oleh kata-kata manusia. Lindungilah hati kami, agar tetap ikhlas di jalan MU. Dan doa itu menjadi kekuatan baru bagi mereka bertiga untuk menghadapi hari-hari berikutnya. Namun, mereka belum tahu bahwa ujian yang lebih besar sedang menunggu. Alam akan segera menunjukkan bahwa tidak hanya cibiran manusia yang harus mereka hadapi, tapi juga badai kehidupan yang nyata. Hari-hari setelah kisah Pak Rahmat dan Bu Lina viral berjalan tidak menentu. Kadang ada orang baik yang datang membawa bantuan dengan hati tulus, kadang pula ada yang hanya ingin mencari keuntungan. Namun bagi pasangan lansia itu, semua dijalani dengan pasrah. Yang penting, mereka tetap bersama di gubuk kecil, ditemani oleh Zaki yang semakin sering hadir. Musim hujan mulai tiba. Hutan yang biasanya hangat kini sering diselimuti kabut, dengan suara petir yang sesekali menyambar dari kejauhan. Bu Lina sering cemas setiap kali mendengar guntur. Ia tahu, atap gubuk mereka yang sudah rapuh meski ditambal oleh Zaki, tidak akan mampu bertahan jika badai besar datang. Suatu malam, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup kencang, membuat pepohonan bergoyang keras. Daun-daun beterbangan, ranting patah berjatuhan. Pak Rahmat dan Bu Lina duduk gelisah di dalam gubuk, menatap nyala lampu minyak yang bergoyang-goyang karena hembusan angin yang masuk dari celah dinding bambu. "Pak, aku takut," kata Bu Lina lirih sambil menggenggam tangan suaminya. Pak Rahmat mencoba menenangkan meski hatinya juga berdebar. "Tenanglah, Bu. Insya Allah, badai ini akan segera reda." Namun angin semakin kencang. Hujan deras turun menghantam atap seng yang tipis. Suara dentuman keras membuat gubuk bergetar. Air mulai masuk dari celah-celah, membasahi lantai tanah. Tiba-tiba, sebuah pohon besar yang tumbuh tak jauh dari gubuk terdengar berderak keras. Akarnya yang longgar tak kuat menahan tiupan angin. "Pak! Pohonnya mau roboh!" teriak Bu Lina panik. Pak Rahmat berusaha berdiri, namun tubuhnya terlalu lemah. Mereka hanya bisa berpelukan, pasrah menunggu takdir. Di saat yang sama, sebuah mobil berhenti tak jauh dari hutan. Zaki, yang merasa gelisah sejak sore, memutuskan untuk datang meski hujan deras mengguyur. Ia berlari menembus hujan, langkahnya berat karena tanah becek. "Ya Allah, lindungi mereka," doanya sambil berlari. Ketika sampai di dekat gubuk, matanya terbelalak melihat pohon besar itu hampir tumbang, condong tepat ke arah rumah reot itu. Tanpa pikir panjang, ia berlari masuk. "Pak! Bu! Cepat keluar!" teriaknya keras. Pak Rahmat dan Bu Lina terkejut melihat Zaki tiba-tiba muncul di tengah badai. Dengan tenaga yang tersisa, ia membantu mereka berdiri. Bu Lina hampir jatuh karena lantai licin, namun Zaki menopangnya. "Cepat! Pohonnya mau roboh!" Dengan langkah terseok, mereka bertiga keluar dari gubuk. Baru beberapa detik setelah mereka menjauh, pohon besar itu benar-benar ambruk dengan suara menggelegar, menghancurkan sebagian gubuk mereka. Tanah bergetar, serpihan bambu berterbangan. Bu Lina menjerit histeris, menutup wajahnya. Pak Rahmat terdiam, tubuhnya lemas melihat rumah yang selama ini melindungi mereka hancur berantakan. Zaki memeluk mereka berdua, mencoba menenangkan. "Pak, Bu, alhamdulillah kalian selamat. Rumah bisa roboh, tapi nyawa kalian jauh lebih berharga." Hujan masih deras. Mereka bertiga berlindung di bawah pohon yang cukup kokoh, menunggu badai reda. Pak Rahmat menggigil kedinginan, Bu Lina memeluknya erat. Zaki melepas jaketnya, menyelimuti tubuh mereka berdua. "Pak, Bu, maafkan saya. Andai saya datang lebih cepat, mungkin bisa menyelamatkan gubuk itu." Pak Rahmat menatapnya dengan mata penuh air. "Nak, jangan berkata begitu. Kau datang tepat pada waktunya. Kau yang menyelamatkan kami dari tertimpa pohon. Itu sudah lebih dari cukup."
Bu Lina terisak, menggenggam tangan Zaki erat-erat. Nak, kalau saja kau tidak datang, mungkin kami sudah tidak ada lagi. Kau penyelamat kami. Badai berlangsung hampir sepanjang malam. Mereka bertiga hanya bisa duduk berdekatan, saling menguatkan. Ketika fajar menyingsing, hujan mulai reda, dan sinar matahari perlahan menembus celah pepohonan. Pemandangan yang mereka lihat membuat hati mereka remuk. Gubuk reot itu kini tinggal puing-puing. Atap seng beterbangan, dinding bambu hancur, tikar dan peralatan sederhana basah kuyup. Semua yang mereka miliki musnah seketika. Bu Lina menatap reruntuhan itu dengan air mata jatuh tanpa henti. Pak, ini rumah kita. Tempat kita tertawa, tempat kita menangis, sekarang sudah hilang. Pak Rahmat menarik napas panjang, mencoba tegar meski hatinya hancur. Bu, rumah bisa hancur, tapi cinta kita tidak akan pernah roboh. Selama kita masih bersama, kita masih punya rumah, meski tanpa dinding dan atap. Zaki berdiri di samping mereka, hatinya ikut perih. Ia merasakan luka yang sama, seolah gubuk itu juga bagian dari dirinya. Ia menatap pasangan lansia itu dengan tekad yang semakin kuat. Pak, Bu, mulai hari ini, saya tidak akan biarkan kalian hidup tanpa rumah. Saya akan membangunkan tempat tinggal yang lebih layak, agar kalian bisa hidup dengan tenang. Pak Rahmat menggeleng lemah. Nak, jangan repot. Kami sudah tua. Tidak pantas merepotkanmu sejauh itu. Zaki menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Pak, Bu, kalian tidak pernah merepotkan saya. Justru kalianlah yang membuat hidup saya berarti. Izinkan saya berbakti seperti anak kepada orang tuanya. Jangan tolak saya lagi. Bu Lina menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terharu. Nak, kau benar-benar seperti anak yang Allah titipkan kepada kami. Kalau itu memang niat tulusmu, kami tidak akan menghalangi. Pak Rahmat akhirnya mengangguk pelan, air matanya jatuh. Baiklah, Nak. Jika itu membuatmu bahagia, kami terima. Di balik puing gubuk yang hancur, lahirlah sebuah keputusan besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Badai yang menghancurkan rumah ternyata menjadi jalan bagi Allah untuk membuka pintu baru. Rumah yang lebih kokoh, cinta yang lebih erat, dan harapan yang lebih luas. Fajar baru saja menyapa hutan ketika Zaki, Pak Rahmat, dan Bu Lina masih duduk di dekat reruntuhan gubuk yang hancur akibat badai semalam. Kabut tipis menutupi pepohonan, sementara embun masih menempel di dedaunan. Suasana begitu hening, hanya terdengar suara burung yang kembali bernyanyi seakan ingin menghibur mereka setelah malam penuh duka. Pak Rahmat menatap rumahnya yang kini tinggal puing-puing. Matanya sendu, tubuhnya lemah, tetapi wajahnya tetap mencoba terlihat tenang. Ia tidak ingin menambah kesedihan Bu Lina yang terus menangis pelan di sampingnya. Bu, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Rumah itu hanya benda. Selama kita masih punya satu sama lain, kita masih bisa bertahan, ucap Pak Rahmat lirih, meski suaranya bergetar. Bu Lina mengusap matanya dengan ujung kain lusuh. Aku tahu, Pak, tapi rumah itu saksi hidup kita. Tempat kita membesarkan cinta, tempat kita bertahan puluhan tahun. Rasanya, hatiku ikut roboh bersamanya. Zaki berdiri di dekat mereka, wajahnya penuh iba. Hatinya perih melihat pasangan lansia itu harus kehilangan satu-satunya tempat bernaung. Sejak malam tadi, ia sudah memikirkan banyak hal. Ia tidak bisa lagi membiarkan Pak Rahmat dan Bu Lina hidup seperti ini. Dengan suara mantap, ia berkata, Pak, Bu, mulai hari ini, saya tidak akan biarkan kalian hidup tanpa rumah. Saya akan membangunkan tempat tinggal yang layak untuk kalian. Pak Rahmat spontan menoleh, matanya melebar. Nak, jangan. Kau sudah terlalu banyak membantu kami. Memberi makan, memperbaiki atap, bahkan menolong kami dari badai semalam.
Jangan menambah bebanmu dengan membangun rumah untuk orang tua sepertiku. Bulina mengangguk pelan, meski hatinya sebenarnya sangat menginginkan harapan baru itu. Zaki, nak, niatmu terlalu besar. Kami ini hanya dua orang tua renta. Tak lama lagi, mungkin kami tak ada lagi di dunia. Untuk apa rumah besar? Gubuk sederhana saja sudah cukup bagi kami. Namun Zaki tidak goyah. Ia menunduk, lalu berlutut di hadapan mereka, sesuatu yang belum pernah ia lakukan pada siapapun. Pak, Bu, tolong jangan tolak saya. Saya tidak punya orang tua lagi. Sejak lama saya hidup sendirian, hanya dikelilingi harta yang dingin. Tapi bersama kalian, saya merasakan hangatnya keluarga. Biarkan saya berbakti kepada kalian. Anggap saja ini jalan saya untuk mengisi kekosongan hati saya. Air mata menetes dari mata Bulina. Ia menggenggam tangan Zaki dengan erat. Nak, kalau kau berkata begitu, bagaimana mungkin kami tega menolakmu? Kau benar-benar seperti anak yang Tuhan titipkan untuk kami. Pak Rahmat terdiam lama. Matanya basah, dadanya bergetar menahan emosi. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Baiklah, Zaki. Jika itu membuatmu bahagia, kami tidak akan melarangmu. Tapi ingatlah, rumah bukan sekadar dinding dan atap. Rumah adalah cinta yang kita bangun di dalamnya. Jangan sampai niatmu ternodai dengan rasa pamer atau pencitraan. Zaki menatapnya mantap. Saya janji, Pak. Ini murni karena cinta saya kepada kalian. Bukan karena dunia luar, bukan karena ingin dipuji. Hanya karena saya ingin melihat kalian hidup dengan tenang. Hari-hari berikutnya, Zaki benar-benar menepati janjinya. Ia pulang ke kota dan mulai merencanakan pembangunan rumah untuk Pak Rahmat dan Bulina. Ia menghubungi seorang arsitek yang ia kenal, tetapi ia menekankan bahwa rumah itu harus sederhana, tidak berlebihan, sesuai dengan kepribadian penghuninya. Saya tidak ingin rumah mewah, tegas Zaki. Cukup rumah yang kokoh, nyaman, dengan kebun kecil di belakangnya. Mereka sudah terbiasa hidup sederhana, jadi jangan membuat sesuatu yang membuat mereka merasa asing. Sang arsitek sempat heran, karena biasanya Zaki dikenal sebagai pemuda kaya yang gemar membeli barang mewah. Tapi kali ini, Zaki berbeda. Ia bicara dengan penuh ketulusan, seolah rumah itu bukan untuk orang lain, melainkan untuk dirinya sendiri. Di sisi lain, Pak Rahmat dan Bulina masih tinggal sementara di sebuah gubuk kecil milik tetangga desa yang merasa iba. Meski mereka merasa sungkan, warga desa itu justru terharu melihat kesabaran pasangan lansia ini. Banyak yang mulai melihat mereka dengan cara berbeda, bukan lagi sebagai orang tua miskin yang hidup terbuang di hutan, melainkan sebagai sosok yang tabah dan penuh cinta. Beberapa minggu kemudian, Zaki mengajak Pak Rahmat dan Bulina ke lokasi rumah yang sedang dibangun. Saat itu, pondasi sudah berdiri, dan beberapa tukang sibuk bekerja. Pak, Bu, lihatlah, ini akan jadi rumah kalian, kata Zaki sambil tersenyum. Bulina menatapnya dengan tak percaya. Ya Allah, ini benar-benar nyata? Zaki, nak, kau benar-benar serius? Zaki mengangguk. Tentu saja. Saya janji, rumah ini akan selesai sebelum musim hujan berikutnya datang. Tidak ada lagi atap bocor, tidak ada lagi dinding reot. Kalian akan tinggal dengan tenang. Pak Rahmat berjalan perlahan mendekati pondasi itu. Ia menyentuh batu bata yang masih basah dengan tangan gemetarnya. Matanya berkaca-kaca. Nak, aku tidak pernah membayangkan di usia senja seperti ini, aku akan punya rumah yang kokoh. Seumur hidup, aku hanya tahu gubuk bambu. Dan sekarang, kau memberiku lebih dari sekadar rumah. Kau memberi kami harga diri. Zaki menahan tangisnya. Ia menunduk hormat. Pak, Bu, kalau saja ayah dan ibu saya masih hidup, mungkin saya tidak akan pernah merasa sesepi ini. Kalianlah yang membuat saya merasa punya keluarga kembali.
Jadi jangan anggap ini bantuan. Anggap saja ini bakti seorang anak kepada orang tuanya. Pembangunan rumah itu menjadi perhatian warga desa. Banyak yang awalnya mencibir, kini justru ikut membantu. Ada yang menyumbang tenaga, ada yang membawa makanan untuk para tukang, bahkan ada yang menyumbangkan tanaman untuk kebun kecil. Kita harus belajar dari Zaki, kata seorang warga. Meski dia kaya, hatinya tulus. Dan Pak Rahmat serta Bulina, mereka pantas mendapatkannya. Kesabaran mereka adalah teladan bagi kita semua. Bulina sering menatap pembangunan itu dari kejauhan sambil berdoa. Ya Allah, terima kasih kau kirimkan Zaki kepada kami. Seandainya rumah ini selesai, izinkan kami menikmati sisa hidup dengan penuh syukur. Pak Rahmat hanya tersenyum, meski dalam hatinya ia sadar usianya sudah tak panjang lagi. Ia ingin rumah itu menjadi warisan kenangan indah untuk Bulina dan Zaki. Beberapa bulan kemudian, rumah itu akhirnya selesai. Rumah sederhana dengan dinding kokoh, atap yang kuat, jendela yang cukup besar untuk cahaya matahari masuk, serta kebun kecil di belakangnya. Tidak mewah, tetapi hangat dan nyaman. Hari peresmian rumah itu menjadi momen haru. Zaki membawa Pak Rahmat dan Bulina ke depan pintu rumah baru mereka. Pak, Bu, silakan masuk. Ini rumah kalian. Mulai hari ini, tidak ada lagi malam dingin di Gubuk Reot. Tidak ada lagi hujan bocor. Ini rumah cinta kita, ucap Zaki dengan suara bergetar. Bulina menangis tersedu-sedu. Ia merangkul Zaki erat-erat. Nak, kau tidak hanya memberi kami rumah. Kau memberi kami kehidupan baru. Pak Rahmat mengangkat tangannya ke langit, berdoa dengan mata berkaca-kaca. Ya Allah, berkahilah anak ini. Jadikan hidupnya penuh kebaikan, sebagaimana ia menebarkan kebaikan kepada kami. Zaki ikut menangis, merasakan pelukan hangat yang tak pernah ia rasakan sejak lama. Di saat itu, ia benar-benar merasa menjadi anak dari pasangan lansia itu. Rumah baru itu bukan hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga simbol cinta, doa, dan pengorbanan. Sebuah keputusan besar dari Zaki telah mengubah jalan hidup Pak Rahmat dan Bulina. Dari reruntuhan Gubuk Reot yang roboh, kini berdirilah rumah sederhana yang kokoh. Sebuah tempat yang akan menjadi saksi perjalanan mereka menuju akhir kehidupan dengan penuh martabat dan kasih sayang. Hari itu menjadi hari yang tidak pernah dibayangkan oleh Pak Rahmat dan Bulina sepanjang hidup mereka. Setelah bertahun-tahun tinggal di Gubuk Reot di tengah hutan, kini mereka berdiri di depan sebuah rumah sederhana tapi kokoh, hadiah cinta dari Zaki. Matahari pagi menyinari dinding rumah berwarna putih bersih, jendela kayu terbuka lebar, dan halaman kecil tertata rapi dengan beberapa pot bunga yang dibawa oleh warga desa sebagai tanda syukur. Bulina berdiri lama di depan pintu rumah, tangannya bergetar memegang gagang pintu kayu yang masih baru. Air matanya menetes tanpa ia bisa menahannya. Pak, kita benar-benar punya rumah baru, katanya dengan suara bergetar. Pak Rahmat menatap rumah itu dengan mata berkaca-kaca. Ya, Bu, ini lebih dari sekadar rumah. Ini anugerah, jawaban dari doa-doa kita selama ini. Dan yang lebih penting, ada seorang anak yang Tuhan titipkan untuk kita. Zaki berdiri di samping mereka, tersenyum haru. Ia tidak berkata banyak, hanya mempersilakan dengan tangan terbuka. Pak, Bu, silakan masuk. Ini rumah kalian. Semoga setiap sudutnya dipenuhi doa dan kebahagiaan. Dengan langkah pelan, Pak Rahmat dan Bulina memasuki rumah baru itu. Lantai keramik sederhana namun bersih, ruang tamu kecil dengan kursi kayu, kamar tidur dengan kasur empuk, serta dapur yang rapi dengan tungku modern. Bulina menutup mulutnya, terisak melihat kenyamanan yang belum pernah ia rasakan. Pak, dulu kita tidur di tikar usang. Sekarang kita punya kasur. Dulu kita takut hujan karena bocor. Sekarang kita bisa tidur tanpa cemas. Ya Allah, terima kasih.
Pak Rahmat menepuk punggung istrinya dengan lembut. Bu, mari kita syukuri semua ini. Jangan pernah berhenti berdoa untuk Zaki, karena berkat dia kita bisa sampai di titik ini. Hari-hari pertama di rumah baru berjalan dengan penuh rasa haru. Setiap pagi, Bu Lina rajin membersihkan halaman, menata bunga-bunga yang dibawakan warga desa. Ia tersenyum bahagia setiap kali melihat anak-anak desa bermain di halaman depan rumah mereka. Pak Rahmat, meski tubuhnya sudah lemah, masih suka duduk di kursi depan rumah, memandang kebun kecil di belakang yang mulai mereka tanami dengan sayuran sederhana. Cabai, kangkung, dan singkong. Bu, lihat, tanah di sini subur. Kita bisa menanam untuk kebutuhan sehari-hari. Tidak perlu lagi jauh-jauh ke hutan mencari umbi, kata Pak Rahmat suatu pagi. Bu Lina tersenyum. Betul, Pak. Hidup kita sekarang jauh lebih mudah. Semua ini karena Allah mendengar doa kita melalui tangan Zaki. Zaki sendiri semakin sering berkunjung. Ia membawa bahan makanan, buku-buku doa untuk Bu Lina, bahkan kursi roda kecil untuk memudahkan Pak Rahmat bergerak. Setiap kali ia datang, suasana rumah itu terasa lebih hidup. Gelak tawa dan cerita mengalir seperti aliran sungai yang jernih. Namun, kehidupan tidak selalu mulus. Meski kini tinggal di rumah baru, Pak Rahmat dan Bu Lina masih menghadapi cibiran dari segelintir orang. Ah, mereka hanya numpang hidup dari pemuda kaya, kata beberapa orang yang iri. Kalau bukan karena Zaki, mereka tetap miskin. Bu Lina sempat mendengar bisikan-bisikan itu ketika pergi ke pasar. Hatinya perih, ia merasa harga dirinya kembali diinjak. Malam itu ia menangis di kamar. Pak, apa benar kita hanya menjadi beban Zaki? Orang-orang menganggap kita pemalas, tak berguna. Pak Rahmat menatap istrinya dengan bijak. Bu, jangan dengarkan omongan orang. Mereka hanya melihat dari luar, tidak tahu perjuangan kita. Zaki membantu bukan karena kita meminta, tapi karena hatinya tulus. Kita tidak perlu membuktikan apa-apa kepada dunia. Yang penting, kita tetap rendah hati dan bersyukur. Zaki yang kebetulan mendengar percakapan itu ikut duduk di samping mereka. Bu, jangan pernah merasa jadi beban saya. Justru kalianlah yang membuat hidup saya berarti. Kalau orang bicara buruk, biarkan saja. Selama kita tahu niat kita tulus, Allah yang akan menilai. Bu Lina terdiam, lalu memeluk Zaki erat-erat. Nak, kau benar-benar seperti anak kami. Doa kami selalu untukmu. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan berkah kecil yang tak henti-hentinya datang. Kebun mereka tumbuh subur, sayuran melimpah hingga bisa dibagi ke tetangga. Pak Rahmat yang sempat sakit parah kini kesehatannya berangsur membaik. Ia bahkan bisa berjalan pelan-pelan tanpa bantuan tongkat di halaman rumah. Pak, lihat, kau bisa berjalan lagi tanpa pegangan. Itu keajaiban, seru Bu Lina gembira. Pak Rahmat tersenyum. Keajaiban bukan hanya karena tubuhku membaik, Bu. Keajaiban terbesar adalah kita masih bisa bersama, menikmati masa tua dengan penuh cinta. Di sore hari, anak-anak desa sering datang ke rumah mereka, mendengarkan cerita Pak Rahmat tentang masa mudanya atau membantu Bu Lina menyiram tanaman. Rumah itu yang dulu hening kini selalu ramai dengan canda tawa. Dulu aku pikir hidup kita akan berakhir dalam kesepian di gubuk hutan, kata Bu Lina suatu kali sambil menatap anak-anak bermain. Tapi ternyata Tuhan memberi akhir yang berbeda, yang jauh lebih indah. Pak Rahmat menggenggam tangannya. Itu karena doa-doa kita tidak pernah sia-sia. Dan karena ada Zaki yang menjadi jalan rezeki kita. Suatu malam, mereka bertiga duduk di teras rumah, menikmati angin sepau-sepau. Langit dipenuhi bintang, dan suasana begitu damai. Pak, Bu, kata Zaki pelan. Bolehkah saya berkata jujur? Sejak kecil saya selalu iri melihat teman-teman saya punya orang tua yang menyayangi mereka. Saya tumbuh dengan harta, tapi tanpa kasih sayang.
Tapi sekarang, saya merasa doa saya terkabul. Kalian adalah orang tua yang saya cari selama ini. Bulina langsung menangis, lalu meraih tangan Zaki. Nak, sejak kau hadir, kami juga merasa punya anak. Kau melengkapi kekosongan kami. Pak Rahmat menatap Zaki dengan mata penuh kebanggaan. Nak, kau bukan hanya memberi kami rumah. Kau memberi kami keluarga. Ingatlah, rumah ini bukan hanya milik kami, tapi juga milikmu. Ini adalah rumah cinta kita. Malam itu, di bawah langit bertabur bintang, 3 hati yang sebelumnya kosong dan terluka kini terhubung dalam kasih sayang yang tulus. Rumah baru itu benar-benar telah membawa hati baru, penuh cinta, syukur, dan kebahagiaan yang tak ternilai. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Kehidupan Pak Rahmat dan Bu Lina semakin tenang. Mereka tak lagi harus bertahan hidup dalam kelaparan atau takut gubuk roboh. Mereka hidup dalam kenyamanan sederhana, dikelilingi kasih sayang Zaki dan tetangga yang kini semakin menghormati mereka. Rumah itu menjadi saksi bagaimana sebuah badai besar mampu meruntuhkan gubuk reot, tetapi juga membuka jalan untuk berdirinya tempat tinggal yang penuh cinta. Rumah baru itu bukan hanya sekadar bangunan, melainkan simbol dari doa yang dijawab, harapan yang dipulihkan, dan hati yang diperbarui. Dan setiap kali matahari terbit, sinarnya selalu jatuh indah ke halaman rumah kecil itu, seakan menjadi tanda bahwa Tuhan selalu menyertai mereka. Matahari pagi menyinari rumah sederhana yang kini menjadi tempat tinggal Pak Rahmat dan Bu Lina. Burung-burung berkicau riang di pepohonan sekitar, seolah ikut bersyukur atas kehidupan baru yang tengah dijalani pasangan lansia itu. Hari-hari mereka kini jauh berbeda dibandingkan saat masih tinggal di gubuk reot di hutan. Tidak ada lagi rasa takut atap bocor saat hujan, tidak ada lagi malam-malam lapar yang panjang. Namun, waktu tetap berjalan, dan usia senja tidak bisa ditolak. Pak Rahmat, meski sempat menunjukkan tanda-tanda membaik, semakin hari tubuhnya makin lemah. Napasnya sering tersengal, langkahnya lebih lambat, dan ia lebih sering duduk termenung di kursi depan rumah, menatap langit sore yang berwarna jingga. Bu Lina menyadari itu. Ia selalu mendampingi suaminya dengan sabar, menyiapkan makanan bergizi dari hasil kebun mereka, menyeduh teh hangat setiap sore, dan memastikan Pak Rahmat tetap merasa dicintai. Tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa waktu mereka bersama mungkin tidak akan lama lagi. Zaki pun merasakan hal yang sama. Semakin sering ia berkunjung, semakin ia menyadari betapa berartinya pasangan lansia itu baginya. Mereka bukan lagi sekadar orang tua yang ia tolong, melainkan keluarga sejati. Dan ia takut kehilangan salah satunya. Suatu malam, ketika angin bertiup lembut dan bintang bertaburan di langit, Pak Rahmat memanggil Zaki untuk duduk di sampingnya di teras rumah. Bu Lina sudah tertidur lebih dulu di dalam kamar. Nak, suara Pak Rahmat pelan namun penuh wibawa. Aku merasa waktuku tidak lama lagi. Zaki menoleh cepat, wajahnya panik. Pak, jangan bicara begitu. Dokter bilang Bapak masih bisa bertahan dengan perawatan. Saya akan membawa obat-obatan lagi besok. Pak Rahmat tersenyum tipis. Nak, jangan menyangkal kenyataan. Aku sudah tua. Tubuh ini sudah melewati banyak hal. Tapi aku tidak takut mati, karena aku tahu aku meninggalkan cinta yang besar untuk orang-orang yang kucintai. Zaki terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia ingin membantah, tapi hatinya tahu ucapan itu benar. Zaki, lanjut Pak Rahmat dengan suara lirih. Kau sudah menjadi anak kami. Ingatlah satu hal, hidup bukan soal berapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa tulus kita berbagi. Harta bisa hilang, rumah bisa roboh, tubuh bisa rapuh, tapi kebaikan akan abadi. Air mata Zaki jatuh. Ia menggenggam tangan Pak Rahmat erat-erat. Pak, saya janji akan selalu ingat pesan itu. Saya akan terus menebar kebaikan, bukan hanya untuk Bapak dan Ibu, tapi untuk banyak orang yang membutuhkan.
Pak Rahmat tersenyum lega, lalu menepuk tangan Zaki pelan. Itulah warisan terbesar yang bisa kuberikan padamu. Bukan emas, bukan tanah, tapi pesan kehidupan. Tolong jaga ibumu, Zaki. Jangan biarkan dia merasa sendiri saat aku pergi. Zaki menunduk, menahan tangisnya. Saya janji, Pak. Saya akan menjaga ibu seperti ibu saya sendiri. Beberapa minggu setelah percakapan itu, kondisi Pak Rahmat semakin memburuk. Suatu pagi, ia tak mampu lagi bangun dari tempat tidurnya. Bu Lina menangis sambil menggenggam tangan suaminya, sementara Zaki segera memanggil dokter. Namun, dokter hanya menggeleng pelan. Pak Rahmat sudah sangat lemah. Yang terbaik sekarang adalah mendampingi beliau dengan doa dan cinta. Malam itu, suasana rumah penuh haru. Bu Lina duduk di samping ranjang, membaca doa sambil menangis. Zaki duduk di sisi lain, menggenggam tangan Pak Rahmat erat-erat. Dengan suara sangat pelan, Pak Rahmat berkata, "Bu, terima kasih sudah setia menemaniku sejak muda hingga tua. Kau adalah anugerah terbesar dalam hidupku." Bu Lina terisak, mencium tangan suaminya. "Pak, jangan tinggalkan aku. Aku belum siap." Pak Rahmat tersenyum lemah. "Bu, jangan menangis. Aku pergi bukan untuk meninggalkanmu, tapi untuk menunggumu di sana. Kita akan bertemu lagi di tempat yang lebih indah." Lalu ia menoleh ke arah Zaki. "Nak, ingat pesanku. Jagalah ibumu. Jangan biarkan dia kesepian." Zaki tak kuasa menahan tangis. "Pak, saya janji. Saya akan selalu ada untuk ibu." Dengan senyum tenang, Pak Rahmat memejamkan mata untuk terakhir kalinya. Nafasnya berhenti perlahan, meninggalkan keheningan yang dalam. Bu Lina menjerit histeris, memeluk tubuh suaminya yang kini sudah kaku. Zaki ikut menangis, merasakan kehilangan yang begitu besar. Kabar kepergian Pak Rahmat menyebar cepat di desa. Warga berdatangan untuk melayat. Banyak yang menangis, karena meski miskin, Pak Rahmat dikenal sebagai orang yang baik hati dan sabar. Doa-doa dipanjatkan, tangisan pecah di setiap sudut rumah. Pemakaman berlangsung sederhana namun penuh haru. Zaki berdiri di samping liang lahat, ikut menurunkan jenazah Pak Rahmat dengan tangannya sendiri. Air matanya terus jatuh, membasahi tanah. "Selamat jalan, Pak. Terima kasih sudah menjadi ayah bagiku," bisiknya lirih. Bu Lina tampak lemah, tetapi ia berusaha tegar. Dalam hatinya, ia yakin suaminya kini telah bahagia di sisi Tuhan. Beberapa hari setelah pemakaman, rumah itu terasa hening. Bu Lina sering duduk sendiri di teras, menatap langit sore sambil memeluk kain peninggalan suaminya. Tetapi setiap kali kesedihan datang, Zaki selalu hadir. Ia membawa makanan, menemaninya bercerita, bahkan membacakan doa bersama. "Bu, jangan merasa sendiri. Saya ada di sini. Saya akan selalu menemani ibu," kata Zaki suatu sore. Bu Lina menatapnya dengan mata basah, lalu mengangguk. "Nak, kalau bukan karena kau, mungkin aku sudah tak kuat lagi. Kau benar-benar hadiah terbesar yang Allah titipkan untukku setelah suamiku pergi." Kisah Pak Rahmat, Bu Lina, dan Zaki ternyata terus menyebar setelah kematian Pak Rahmat. Video yang dulu diunggah Zaki kembali viral, tetapi kali ini ditambah dengan pesan terakhir Pak Rahmat yang sempat direkam. "Hidup bukan soal berapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa tulus kita berbagi." Kalimat itu menyentuh jutaan orang. Banyak yang menuliskan kisah mereka di media sosial. Banyak pula yang terinspirasi untuk membantu orang lain. Nama Pak Rahmat dikenal sebagai sosok sederhana yang meninggalkan pesan besar. Hari-hari Bu Lina terus berjalan. Meski kini ia hidup tanpa suaminya, ia tetap kuat karena ada Zaki yang setia mendampinginya. Mereka berdua sering berziarah ke makam Pak Rahmat, membawa bunga dan doa. "Pak, aku baik-baik saja.
bisik Bulina setiap kali berdiri di makam itu. Zaki selalu menjagaku, seperti yang kau minta. Aku rindu, tapi aku ikhlas. Aku tahu kau bahagia di sana. Dan Zaki selalu menambahkan, Pak, pesanmu akan terus saya jaga. Saya akan menebarkan kebaikan, karena itu warisanmu yang paling berharga. Akhirnya, kisah hidup pasangan lansia ini menjadi legenda kecil di desa mereka. Rumah sederhana yang dulu dibangun Zaki kini dikenal sebagai rumah cinta, tempat orang belajar tentang kesabaran, doa, dan arti keluarga sejati. Bulina tetap menjalani sisa hidupnya dengan damai, dikelilingi kasih sayang Zaki. Meski kadang kesedihan datang, ia selalu ingat pesan suaminya. Cinta sejati tidak pernah hilang, hanya berubah bentuk. Dan Zaki, pemuda kaya yang dulu merasa kosong, kini menemukan makna hidup yang sesungguhnya. Ia belajar bahwa kebahagiaan bukan datang dari harta, melainkan dari hati yang tulus berbagi. Warisan Pak Rahmat tidak berupa emas atau tanah, melainkan kata-kata sederhana yang kini diingat oleh banyak orang. Hidup bukan soal berapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa tulus kita berbagi. Itulah pesan yang terus hidup, bahkan setelah Pak Rahmat tiada. Dan kisah ini berakhir bukan dengan kesedihan semata, tetapi dengan inspirasi tentang cinta sejati, doa yang tak pernah sia-sia, dan keluarga yang bisa lahir tanpa ikatan darah. Sahabat semua, dari perjalanan hidup Pak Rahmat dan Bulina, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak diukur dari harta, kemewahan, atau jabatan. Bahagia itu sederhana. Asal ada cinta, kesabaran, dan rasa syukur, hidup yang serba kekurangan pun bisa terasa penuh. Kita juga diingatkan bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, tidak akan pernah sia-sia. Tuhan selalu punya cara untuk membalas niat tulus kita, bahkan seringkali dengan cara yang tidak pernah kita duga. Jangan pernah lelah berbuat baik, meski kadang kita dicibir atau dianggap lemah. Dan yang terpenting, keluarga tidak selalu lahir dari ikatan darah. Kadang, keluarga sejati ditemukan dari orang-orang yang tulus hadir dalam hidup kita, yang siap mendampingi di saat kita paling rapuh. Mari kita belajar dari Pak Rahmat. Hidup bukan soal berapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa tulus kita berbagi. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk lebih peduli, lebih bersyukur, dan lebih ikhlas dalam menjalani hidup. Terima kasih sudah mengikuti kisah penuh haru ini hingga akhir. Semoga cerita tentang Pak Rahmat, Bulina, dan Zaki bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Tetaplah menyebarkan cinta dan kebaikan, karena dunia ini butuh lebih banyak hati yang tulus. Sampai jumpa di kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.